Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFH edisi hari Rabu tanggal 30 September. Persis ini hari yang spesial, hari juga bersejarah. Tapi kita mau tetap fokus di Talk Show from Home, masih bersama Mas Tio Prasetyo. Ya. Halo, selamat malam Mas. Halo, malam semua. Ya, Udah berapa, Mas? dan kita sudah 71 dan juga satu Alhamdulillah. narasumber kita, Dr. Udah datang. Raihanatu Mbak Rehan udah datang. Ruzain. Sudah, Mas. Halo, selamat Nah, malam, mantap. Mbak. Malam, Mbak Malam Mas Rehan. Doi, Mas Tio dan Ah, teman-teman semuanya. Malam. ya, silakan. Nah, Silakan, Mas Tio. Oke, malam ini kita mengundang tamu untuk dikepoinnya. Nakasnya Mbak Raihanatu Ruzain. Ini saudara sama Mas siapa? Mas Rudi, Ruzain juga? Hah? Mas Rudi. Rudi Ruzain. Mas Ruzain, dua-duanya ada di grup top 10 nih. Top 10 KF Challenge. Terus sama apa? Aku mau info, ini harusnya kan kalau habis SFH itu kan kita biasanya kan nanti kan Rabu, biasanya kan Rabu sama malam Minggu ya, Sabtu, ya. TFH-nya. Cuman Ya. kan aku juga baru keinget, Mas Budi udah ngasih link untuk Sabtu, tapi aku baru keinget, Sabtu kita nanti aku live FB loh. Kalau Mbak Raihan kan mungkin nanti ikut yang acara nakesnya itu yang Di kita kan, Jakarta. jadi kita dari acara yang kemarin aku buat sama Mas Budi itu, yang untuk forum ID seluruh Indonesia kita undang ulang. Sekarang kita ada permintaan lagi khusus dari ID DKI Jakarta untuk ngadain acara, tapi dengan narasumber sama Mas Pipim dan Mas Kobal. Nanti juga aku dan tim penyusun juga ikut. Cuma bedanya nanti aku bantu jawab pertanyaannya dari grup karena kan bukan nakes. Jadi yang itu kan hanya khusus nakes, tapi nanti aku bantunya jawab pertanyaan seputar metabolic conditioning biasanya dari grup, nanti tinggal copasin. Nah, tapi nanti aku sendiri juga bakal live. Jadi karena aku termasuk para warrior lain yang non nakes, karena tidak bisa ikut acaranya ya, nanti aku bantu kepoin aja kita kayak kemarin kita live FB. Untuk tanggal 3 ya, itu acara dari jam 18.30 sama seperti kemarin 18.30 sampai 21.30 ya, Mas. Ya, betul. Nah, bedanya hostnya bukan Mas Budi loh, ini kita yang diundang. Jadi hostnya dari ID DKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan bisa tepat waktu nanti acaranya. Tapi nanti aku berusaha live FB juga. Berarti kita majuin TFH-nya insya Allah hari Jumat ya. Ya. Jadi harusnya Rebo dan Sabtu kita ganti Rebo dan Jumat. Tapi aku buat Jumat juga belum dapat narasumbernya sih. Tadi ada Japri tapi ada yang belum dibalas. Tapi mudah-mudahan nanti kita segera dapat narasumber untuk TFH hari Jumat. Oke. Untuk narasumber kali ini kita kepoin dulu Mbak Raihanatu Ruzain. Mbak Raihan panggilannya. Ya, Mbak Raihan mulai cerita ke kita nih. Kita pada kepo, kenal KF dari mana, startnya itu kapan, awal keluhannya dulu apa sebelum KF, misalnya ada, terus perbaikan apa yang dialami, kendala-kendala, terus respon lingkungan, keluarga, sejawat, pokoknya pengalamannya selama KF. Ayo monggo Mbak Raihan, silakan cerita lanjut. Ya, terima kasih Mas Tio. 2 hari yang lalu ketika Mas Tio menyampaikan ke saya minta jadi salah satu narasumber, jujur sebagai anak muda gugup saya Mas. Gugup anak muda, bisa nggak bicara di antara teman-teman? Karena saya kan di FB cuma biang rusuh ya, bikin ribut orang, tapi nggak pernah. Ya, alhamdulillah sebenarnya kalau dengan ketofastosis ini saya termasuk orang yang didorong masuk ke keto. Jadi sekitar awal Mei 2017 itu kan ada flyer di Facebook teman saya itu di Mbak Meliti Santin. Tapi apa sih ini ya kita bukan kenapa ya Mas ya sesuatu yang baru di luar bidang ilmu kita itu agak berpikir ada apa kenapa gitu kan. Masih saya berpikir, siapa ini, kenapa ini waktu itu. Saya masih ingat mungkin Mas Tio juga Mas Budi agak-agak kesal mungkin dengan waktu itu saya bilang, ini belajarin. Apa sih, saya kok bingung saya gitu kan. Nggak ada kesel-keselnya kalau kita. 2017 loh Mas Bobby ke Pekanbaru waktu itu kan, masih ingat saya. Iya, masih.
Saya itu juga dan terlambat, itu pun kakak saya memaksa waktu itu. Jadi kakak saya Dr. Yeti Rohayati itu memaksa datang saya. Kamu datang ke sini seminar di Pangeran Hotel. Saya pikir apa? Seminar, saya bilang, udahlah datang aja. Pikir saya juga nggak paham waktu itu kan. Dengan biasa kalau kita berangkat acara yang kita tidak kenal, ada dan siapa di situ, ya berbekal nanti kalau acaranya nggak menarik, ada bakal buku atau apa tempat kita membaca yang lain. Alhamdulillah saya dapat duduk di depan waktu itu. Entah kenapa saya terpesona dengan Mas Tio. Saya nggak gampang untuk bisa terpesona dengan pembicara dimanapun, walaupun acara seminar saya sendiri itu. Kalau saya sudah merasa tidak nyaman dalam seminar itu, dari pagi sampai sore saya bisa pindah 10 meja. Padahal kalau aku kan terkenal malah nggak seperti presenter. Kalau kan gayanya kan maksudnya benar-benar kayak orang nggak pernah present, cuma cerita apa gitu. Jadi aku nggak bisa nggak beraturan kalau cerita. Pokoknya apa alur di kepalaku itu. Aku yakin banget beda banget aku sama orang yang udah sering present gitu. Aku nggak bisa formal. Maksudnya aku kalau Mbak ingat mungkin gaya aku ya kayak orang ngobrol gitu kan. Terus dengan ini ya udah kayak cerita aja. Nah itu yang Mas itu orang yang bisa membuat saya duduk dari pagi sampai siang sampai sore. Padahal biasanya saya itu tidak pernah duduk. Jadi kalau saya seminar atau ada acara itu suami saya itu tidak mau menemani karena satu hari itu saya bisa 10 meja saya pindah karena nggak betah. Tapi saya nggak tahu apa yang disampaikan. Dipaksa sama kakak saya Dr. Yeti datang. Jadi waktu itu mungkin saya selama ini sebagai seorang medis itu sudah mencoba mencari pengobatan apa yang bisa saya lakukan, tetapi secara medis itu tidak terjawab dan tidak terselesaikan. Tidak terselesaikan, Mas. Jadi saya mohon maaf juga mungkin terlahir. Jadi nanti saya akan cerita bagaimana takjubnya saya justru malah di keto yang mengalami HC yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Mas Tio hafal ya? HC nggak pernah berhenti. Dan Mas Tio ini udah bosan, Mas Bobby itu yang sakit kepala itu. Sebentar diteleponin, digangguin tiap hari. Kita udah kebal. Saya terlahir dengan bakat alergi yang cukup fantastis. Waktu itu saya masih ingat mengalami bisul seluruh badan, sehingga saya tidak bisa ditidurkan di kain. Kata ibu harus ditidurkan di atas daun pisang. Saking seluruh tubuh. Berjalan waktu sesak nafas, asma, alergi seafood, alergi dengan segala macam. Puncaknya itu Agustus 2015 saya sekolah, saya divonis kena tifus. Tapi yang fantastisnya dalam waktu 16 bulan saya dirawat 5 kali. Selalu dikatakan tifus yang berulang. Bombastis saya dimakankan antibiotik dengan injeksi, tapi tidak ada penyembuhan sama sekali. Sempat saya berbicara dengan dokter penyakit dalam saya. Karena waktu itu saya sudah berpikir dan berbicara itu seperti orang berbicara, saya mengerti, tapi saya tidak bisa menyampaikan apa pikiran saya. Jadi waktu itu maaf divonis sedikit lagi schizofren. Jadi gila waktu itu. Tapi saya masih enggak gitu, masih mencari. Sempat saya pakai obat inhaler asma selama 16 tahun, tidak pernah sembuh, efek obat juga jamur. Nah, alhamdulillah kadratullah ketemu Mas Tio 6 Mei. Dan mohon maaf, saya tidak pernah belajar protokol awalnya, tidak pernah sama sekali. Tapi ya langsung disuruh masuk, siang itu langsung saya keto, udah jalan aja gitu. Cuma yang saya pegang itu ya buku keto yang kita pernah punya, itu sampai khatam puluhan kali, dan sampai dicoret-coret ya. Itu awal mulanya. Itu 6 Mei, itu 15 hari sebelum puasa. Langsung puasa loh Mas, puasa Ramadan, dan saya nekat. Rentan dehidrasi itu. Dehidrasinya Mas, langsung hari keberapa sinusitis itu keluar, ya kotoran dan tenggorokan yang seperti tetelan, terus berapa hari kemudian, nah itu yang fantastis masih ada flek sedikit. Muka saya yang tadinya bersih, tidak ada jerawat, alhamdulillah waktu itu healing krisisnya, Mas Tio mungkin tahu ya, saya sudah tiap hari bertanya. Akhirnya ya penuh dengan jerawat, tidak ada satu titik yang bersih di muka. Saya selalu bertanya dengan Mas Tio, dengan segala macam. Tapi saya ingat ketika bulan Ramadan itu, saya mempunyai kekuatan tubuh yang lebih baik daripada sebelum-belumnya puasa, dan
saya juga tidak paham apa maksudnya apa ya, sudah saya jalani dengan kondisi 15 hari keto, sudah dry fasting. Step by step sih Mas Bobby dan Mas Tio, saya mengalami perbaikan, tapi ada progres yang saya dapatkan bahwa saya tidak harus ketemu lagi dengan antibiotik yang harus dirawat 5 hari dengan diagnosa tipes, padahal sebenarnya itu mungkin dinilai adalah saya itu dehidrasi dan kekurangan elektrolit, tapi indikasi labornya itu masih borderline antara tipes dan tidak, tapi tetap saya diinjeksi dengan antibiotik, dengan segala macam obat, ya padahal kita dengan background alergi atau autoimmune disease itu sendiri kan sudah punya problem di pencernaan. Saya tidak berani posting waktu itu di Facebook, saya khawatir mungkin dengan para newbie akan stres, tidak akan mau melanjutkan. Ya gimana Mas Bobby, muka yang bersih ini titik jerawat yang tidak tumbuh. Kalau ini sih banyak kurang tidur dengan kerjaan. Ya, jadi mulai bisa melepaskan obat satu persatu, tapi tidak langsung ya. Tapi alhamdulillah itu saya sempat ke Jakarta ya Mas, waktu itu ketemu Mas bulan September 2017 maksa. Nggak apa-apa. Harus ketemu. Nah, di situ yang baru saya paham, sempat salah diagnosis dulu karena dikatakan saya punya nyeri tulang pinggang, itu low back pain, kemudian sakit tengkuk, sakit pundak, kemudian sakit pergelangan tangan kiri. Diagnosisnya itu macam-macam. Sempat saya dikonsul ke dokter bedah saraf, dianggap saya ini aneh, alien, dengan penyakit suruh macam-macam. Saya cuma diam. Dengan Mas Tio saya dapat bahwa saya penyakit alergi autoimmune disease menyerang sistem saraf multiple sclerosis yang membuat saya sempat waktu ke tempat Mas Tio itu saya dari Pekanbaru juga pakai kursi roda, di bandara di Jakarta juga kursi roda. Alhamdulillah di tahun 2018 itu yang sangat fantastis, ketika HC jerawatnya habis, yang saya alami adalah kram. Jadi kram bukan di betis, tapi di samping tulang kering kiri kanan. Dan itu tidak berhenti selama 7 bulan. Mas Tio sudah suruh IHA dengan segala macam cara, sampai Mas Tio suruh makan kue, Mas Tio suruh bujuk-bujukin gitu. Udah makan aja. Saya alhamdulillah sampai hari ini juga tidak pernah cheating loh Mas Bobby, tidak pernah cheating sampai detik ini. Mantap. Yang kata cheating itu di mana sih, nggak pernah tahu. Kenapa tidak pernah cheating? Karena sampai hari ini pun saya masih HC. Jadi di mana mau cheating, hasilnya tetap berjalan. Ya saya pikir, ya alhamdulillah 7 bulan Dokter Kobal juga sudah berusaha fisioterapi dengan infrared, kemudian Pak Haris Ginting sudah melatih saya. Tapi tetap aja saya terbangun tiap malam dengan healing crisis di saraf L5 saya kena terus. L5 dengan sakral 1 saya kena. Alhamdulillah akhirnya terjawab juga semua bahwa diagnosis multiple sclerosis yang tidak dapat di medis bisa diatasi dengan ini. Tapi ya lumayan lama sih ya. Ya suami saya sempat marah waktu itu. Kenapa? Dari muka saya bersih jadi jerawat, cuma saya diam. Yang penting saya nggak ngeretokin, nggak minta antar berobat. Kemudian saya masih bisa beraktivitas untuk di rumah, masih bisa untuk kerja walaupun terbatas. Tapi di situ yang saya dapatkan mungkin satu yang sangat luar biasa bagi kami adalah ketika 1 April 2019 tahun kemarin, tepat setelah 2 tahun saya menjalani keto, ibu saya kena stroke. 1 April 2019 mengalami stroke, kemudian step dia jelek, kemudian kemampuan bicaranya hilang, lumpuh separuh. Saya konsultasi Mas Tio dengan Dokter Kobal, itu disuruh pengen tahu dia ketokan langsung orang tuanya. Jadi sebenarnya perubahan itu bukan ke diri saya yang saya lihat, tetapi ini fantastis yang saya lihat adalah di ibu saya. Di ibu saya biasa. Jadi kebetulan karena beliau tidak bisa meminta makanan dan segala macam. Ya kalau adik saya itu kan kebetulan terpaksa ikut karena udah sebesar gajah Mas, 124 kilo si Rudi. Terpaksa ikut dia kan karena melihat. Saya sharing sebenarnya lebih ke ibu ya sebenarnya, bagi kita yang paham bagaimana stroke itu merusak. Kalau stroke pecah itu kan dia langsung pecah Mas.
Tapi bilang penyumbatan dia itu pelan-pelan tersumbat, pipanya pelan-pelan. Ketika puncaknya langsung lumpuh. Tetapi yang saya bikin pusing pada saat itu adalah stroke usia tua itu mengalami gaduh gelisah luar biasa. Yang obat penenang dari psikiater itu tidak mempan. Dikasih obat 2 jam sudah gaduh gelisah. Itu teriak aja, kayaknya kita lagi luar biasa. Itu dari April, kita rumah sakit Mei, Juni. Setiap malam dan setiap hari saya tidak bisa tidur menghadapi ibu yang teriak. Akhirnya keputusan Mas Tio bilang, udah gitu kan aja ibu. Dokter Kobal katakan orang tua HC-nya tidak seperti yang kita muda. Saya nekat gitu kan, dengan protokol malah dia lebih ketat lagi pada saya. Sayurnya suka sangat minim, dia pure real food. 1 tahun ini kita mengalami hal luar biasa. Tepat dalam minggu ini yang saya dapatkan bahwa dia bisa memanggil nama adik saya, memanggil nama anak saya, dan bisa memanggil nama suami saya, bisa hal-hal yang dulu hilang. Jadi 1 tahun fase ingatan yang kabut, justru dengan keto, jadi fungsi area memori itu membaik perlahan gitu kan. Tapi jangan tanya tentang biomolekulernya itu. Udah semua cekak-cekak aku nggak mau lagi. Tapi di sini saya membuktikan bahwa ketika kita secara medis sibuk diberikan dengan obat-obatan, saya melihat tidak ada progres. Saya sendiri pusing karena obatnya sudah terlalu banyak. Saya diskusi terus dengan Mas Dr. Kobal. Ya, saya pahami walaupun saya di Telenakes nggak pernah aktif, cuma saya baca gitu step by step. Walaupun saya dimarahi oleh dokter yang merawat beliau, dokter jantungnya yang di sekarang, karena ibu kan luar biasa ya, kolesterolnya meningkat, saya ketawa diam aja, iya dok aja. Tapi intinya saya mendapatkan jalan bahwa bukan ke saya, mungkin ibu saya menyuruh saya jadi dokter dulu karena saya penyakitan, tapi dengan ilmu dokter tidak pernah sulit sembuh, dan saya hanya bergantung dengan obat. Dengan jalan ini, alhamdulillah jauh berkurang, pemakaian obat itu jauh berkurang. Cuma ingat aja, kalau misalnya kambuh, anxiety atau gangguan lambung, cuma ingat, oh berarti 5 pilar ada yang hilang. Tapi bukti nyata itu Mas Bobi adalah ibu. Jadi kalaupun kita latih apapun fisioterapi, kalau memang area otak depannya belum berfungsi dapat nutrisi dan darah, ya percuma, nggak ada gunanya gitu. Tapi saya sempat waktu itu nggak Mas Tio diskusi tentang diri saya, Mas, aku tuh nggak ngerti ya kenapa harus HC tidak pernah berhenti. Tapi tidak seperti orang itu nonstop. Yang fantastis itu ya bulan 2018 itu 7 bulan saya terbangun dengan kram. Mau dikasih MO pun, elektrolit apapun, garam apapun diberikan tip-top aja tiap malam ada. Tidak ada tiap malam. 2019 dia berkurang. 2020 jadi memang sepertinya lapis demi lapis sel saya rusak, bongkar habis gitu. Tapi karena dari kecil. Ya, bersyukur ya Mas Bobi itu sabar. Kadang-kadang lagi nyetir, Mas, di mana Mas? Tapi intinya setiap HC itu harus menghasilkan perbaikan baru. Karena ciri-ciri HC itu bukan penurunan, bukan degeneratif, tapi justru malah progres. Gitu. Kalau kita mengalami suatu gejala, akhirnya kita malah mengalami penurunan fungsi, itu bukan HC. Tapi kalau HC itu kayak aku bilang, kayak problem kita itu bertahun-tahun itu dikupas pelan-pelan, itu berarti kan menghasilkan rejuvenasi, ada sesuatu yang jadi bagus setelahnya gitu loh. Apalagi kalau dengan kasus Mbak ini kan inflammatory responnya sudah bertahun-tahun nih, maksudnya damage-nya kan dari kecil kan udah banyak, alergi apa-apa itu kan sebenarnya kan damage-nya udah kebentuknya udah banyak banget, layer yang mungkin sudah mengkristal kali. Iya, harus memang dari lahir loh Mas Bobi, penyakitan dari lahir ke dunia. Usia 45 baru ketemu keto. Itu biasanya ya itulah Mas Tio untung sabar ya menjawab japri saya, Mas Bobi, terus teman-teman yang lain. Ya memang luar biasa lah. Jadi kalau yang penyakit itu lengkap, yang kista coklat namanya, terus dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua gitu. Kata Mas Gembong, kok diborong sih? Ada semua. Diborong.
Luar biasa nih ceritanya. Karena kalau inflammatory respon itu kayak gitu memang. Jadi kayak damage-nya itu accumulate. Jadi dulu kan mungkin treatment awalnya waktu masih kecil sampai dewasa itu kan ke arah simptomatis. Maksudnya untuk berusaha suppress gejalanya, padahal damage-nya jalan terus. Itu kendalanya autoimmunity itu kayak gitu juga. Makanya bisa sampai efeknya ke saraf dan ke kemana-mana. Akhirnya sistemik efeknya kemana-mana gitu loh. Nah, lifestyle KF itu justru malah lifestyle anti-inflamasinya. Basicnya sekarang inflamasinya itu berusaha diturunin dulu. Dengan kita jaga gula darah rendah itu, makanya inflammatory responnya itu turun semua. Nah, itu yang bikin chance untuk healing. Chance untuk healingnya itu terjadi pada saat inflammatory respon dari imun yang overactive awalnya itu turunin, chance untuk healing itu baru terjadi. Nah, baru mulai muncul healing krisisnya pada saat lagi dibersihinnya. Gitu. Itu emang efeknya seperti itu. Tapi ya gitu, bertahap, layer by layer. Karena kan damage-nya udah sistemik dari kecil itu. Ya. Tapi kalau kita nggak siap mental, Mas Tio dengan Mas Bobi dengan teman-teman yang lain, memang karena senior saya juga mengatakan, kok malah penyakitan, kok malah jerawatan, kok malah. Ya. Karena kan pengennya kalau awamnya orang kan pengennya kan gejalanya nggak keluar. Pengennya kalau ada gejala ditutup. Makanya pengen segera, karena kan basicnya manusia kan pengennya segera nyaman. Ada jerawat pengennya buru-buru dihilangin, entah pakai apa. Ada efek inflamasi, pening, sakit kepala, langsung berusaha menghilangkan secepatnya. Kalau ada opsi cepat pasti diambil. Padahal itu kan nature-nya manusia kan nggak gitu. Nature manusia kan sakit adalah ingat. Berarti kan sakitnya itu kan adalah usahanya tubuh untuk mereject sesuatu, pasti gitu. Nah, prosesnya itu yang nggak kelar. Tapi memang over inflamasi yang nggak bagus. Makanya gaya hidup kita kan mencegah over inflamasinya. Bukan nggak mungkin nggak muncul inflamasi. Mungkin kalau ada something wrong mesti harus inflamasi itu ialah respon perbaikan. Karena imun memunculkan respon inflamasi satu untuk memicu perbaikan ataupun melawan musuh. Itu perlu di awal. Cuman counter regulatorinya untuk tidak over inflamasi yang harus jalan. Itu kuncinya dari imunologinya. Nah, counter regulatorinya ini kondisi kita dengan tidak makan karbohidrat, menjaga gula darah tetap rendah, kita dominan pakai free fatty acid untuk bahan bakar, terus otak kita pakai keton, itu semua pro-nya itu pro anti-inflamasi, walaupun tetap mengizinkan inflamasi jalan, tapi itu juga pro healing. Jadi tubuh kita itu lebih ke arah kondisi healingnya, tidak mencegah kemunculan hyperinflamasi, itu dia. Karena kita nggak nyiram bensin untuk hyperinflamasinya nggak disiram dengan bensin itu. Tapi ya pasti dikuak rahasianya, apa segala sejarahnya pasti dibuangin dulu karena dengan kita tidak makan karbo dan sebagainya itu dan fasting tubuh kita kan harus efisien. Nah, untuk menjadi efisien ini yang tidak efisien harus dibuangin dulu. Kalau dia tetap ada eksis di tubuh kita, di kondisi tubuh kita mau efisien, justru dia malah jadi beban energi. Kenapa? Kalau sel-sel nggak efisien tuh untuk tetap eksis kan dia kan penggunaan energinya kan maksudnya dia boros. Ya kalau di level selnya mitokondria jelek, otomatis kan dia kan butuh tinggi glukosa. Makanya mungkin di awal-awal Mbak Raihan juga mungkin sulit kali nurunin gula darahnya. Betul nggak? Alhamdulillah Mas, dulu saya masih ingat itu, walaupun healing krisisnya fantastis, tapi justru gula darah saya juga termasuk rendah ya. Saya itu paling di range 50 dan 60. Nah, itu bagus. Nah, itu dia. HC-nya luar biasa, tapi gula darahnya 50, 60, 50, 60. Berarti naiknya enggak banyak ya? Iya, berarti kalau itu berarti benar HC. Ke 60 ke 50 saya punya. Jadi 50, 57, 50 ya. Healing krisisnya luar biasa, tapi gula darah saya malah turun. Tapi waktu itu saya pikir ya sudahlah, yang penting sudah lebih enak kok. Jadi pikirin, tapi justru yang saya sebelum KF kan tidak ada pernah kram gitu kan, kram jarang, justru di KF justru kram. Tapi saya pikir itu mungkin perbaikan sel saraf besar-besaran ya. Jadi ya sudahlah, saya pikir masih bisa jalan walaupun terganggu ya kalau pakai kursi roda. Tapi justru di KF saya mengalami HC-nya luar biasa. Saya pikir ya sudah, yang penting sudah ada perbaikan gitu. Karena itu saya ingat pertengahan Juli 2017 sampai saat ini itu saya masih merasakan ujung kaki saya kebas. Tapi saat ini saya sudah bisa sholat dengan kaki tertekuk. Tadinya tidak bisa sama sekali. Ya,
Dia bilang ya sudah nikmati saja kata Mas Tio, karena kan yang penting perbaikannya itu sudah ada yang kita alami. Kalau tidak kan saya itu ya bergantung dengan setiap keluar rumah itu di tas itu penuh dengan obat. Semua obat ada kan? Iya, itu dia. Obat semua. Sekarang ya mau dikatakan tidak pernah nenteng lagi sama sekali. Iya, kalau obat itu kan keseimbangan semu. Jadi kalau nggak minum obat, ya kelihatan lagi itunya. Makanya gimana caranya kita bisa ngelepas semua obat-obatan itu secara gradual sehingga membuktikan bahwa keseimbangannya balik tanpa perlu obat. Nah, gitu loh. Jadi healingnya ada gitu loh. Mengembalikan fungsi yang sebelumnya itu tanpa perlu dibantu obat lagi. Nah, itu target kita seperti itu. Supaya kita semua tidak membereskan dari sisi simptomnya aja, tapi benar-benar true healingnya. Kalau udah benar-benar true healing ya udah nggak ada gejala lagi. Itu kuncinya. Berarti yang dialami Mbak Raihan ini spektrumnya memang seputar imun aja ya Mas ya? Inflammatory responnya tinggi dia, maksudnya overwhelm. Jadi maksudnya dia ya memang spektrumnya autoimmunity. Jadi imunnya itu nyerang kemana-mana gitu loh. Ya, jadi memicu disebutnya hypersensitivity. Jadi tubuhnya tuh kayak sensitif banget gitu sama misal lagi stres berlebih bisa aja muncul lagi gitu. Jadi cepat memicu imun yang overreaktif lagi gitu. Misal tidurnya nggak bagus, overtraining atau keletihan. Nah, itu yang memicu apa namanya? Hypersensitivity. Jadi sel imunnya itu kayak over respon gitu loh. Nah, itu attack-nya itu bisa ke tubuhnya sendiri. Aku ingat itu waktu Mas Tio jelasin autoimun itu kan waktu saya ngawamin itu kan kalau berbicara nama penyakit autoimun sendiri kan sampai detik ini kan kurang lebih ada 200 jenis ya. Nah itu aku sampai kepikir itu waktu itu, berarti penyakit itu ya kalau berbicara di badan karena faktornya adalah hiperinsulin dan hiperglikemi. Jadi kenapa tiap orang bisa berbeda-beda? Ada yang muaranya muncul diabetes, ada yang muaranya muncul stroke, ada yang muaranya muncul autoimun, ada yang fatty liver. Itu hanya masalah time aja sebenarnya. Time kapan muncul patologisnya. Tapi bisa jadi loh, maksudnya dalam misalnya muncul stroke misalnya, hipertensinya juga bukan hipertensi, mungkin fatty livernya lagi berjalan. Cuman belum muncul aja. Kurang lebih kayak gitu aku bayanginnya dulu ya. Nah ini baru confirm pada saat Mbak Raihan tadi bilang cerita tentang seputar autoimun yang dialami, berputar-putar di antara koleksi dalam tanda kutip ya. HC-nya itu seputar imunnya itu nyerang sana, nyerang sini, nyerang sana. Kalau koleksinya itu baju ya atau koleksi tas. Ini koleksi penyakit. Kata Mas Gembong diborong. Saya saya tuh sempat bilang kapan mau selesai, cuma masih bilang ya udah Mbak, jalanin aja, semua 5 pilar sudah, mungkin cuma kadang tidur terganggu sesekali, kemudian ya mau dipakai tetap aja, mau gula darah mau rendah, mau IH-nya mau tetap jalan, semuanya tetap berjalan. Cuma memang saya lihat gradasi serangannya itu tidak seperti tahun 2018 itu 7 bulan non-stop, 2019 itu jauh drastis. Itu. 2020 ini juga kalau misalnya kurang tidur ya dengan pekerjaan itu baru muncul gitu kan. Cuma memang saya sadar di kita nakes justru saya itu banyak diserang oleh kakak kelas saya gitu kan. Diserang terus. Ini perlu didengar nih. Saya kan termasuk berani ya gitu menyatakan diri saya kita warrior. Saya selalu berani di antara teman-teman saya mengatakan saya kita warrior gitu kan. Saya katakan dia katakan banyak kok itu yang orang-orang keto itu akhirnya masuk rumah sakit dengan kondisi yang jelek-jelek segala macam. Terus saya bilangnya keto beneran atau ketoan saya bilang. Ketoan. Karena kalau keto beneran, insya Allah sih tidak masuk sampai seperti itu. Kata saya bilang kan, saya berdebat ya. Saya pikir ya terserah Anda ngomong, karena yang saya paham bahwa dia sendiri yang ngomong dengan saya spesialis itu HbA1c 12 menjadi 8 itu dengan injeksi insulin.
Saya bilangin, kamu habis satu saya sudah 12, menjadi 8 yang insulin. Saya bilang, yang kepingin di atas 90. Saya bilang, nggak usah ngomong sama saya deh kalau teorinya. Baru dia praktiknya kita sudah gitu, seperti apa gitu. Tapi yang bilang, ya harus siap mental. Kalau mau sehat ya harus siap mental dan ya memang harus kalau nggak paham tengok di FB gitu kan, karena semuanya ada gitu. Dan pada zaman saya awal itu ya memang apa ya, mungkin karena kita sangat patuh gitu kan. Saya masih ingat loh Mas Bobi, ketika awal itu saya tuh sangat lucu ya. Jadi kalau saya pergi ke kampus, yang saya tenteng itu bukan makanan, tapi saya tenteng itu ya VCO, IH, kemudian garam Himalaya. Itu tiap saat itu kayak apa ya, ngemut garam. Sampai dibilang saya narkoba. Yang sebentar itu ngemut garam Himalaya. Kemana pergi garam Himalaya, sampai kalau di bandara saya kesal kena tahan di X-ray, kan ditanya, udah nih ambil aja garam saya cipe sendiri, saya bawa selalu itu kemana-mana, sampai mahasiswa saya identifikasi, ibu kalau jam 9 pasti minum minyak, minum ini, nanti sampai kejar. Terus saya punya brace lagi, makan garam, makan minyak. Tapi alhamdulillah yang saya juga fantasi sudah bukan kesehatan sih, benar Mas Bobi, Mas Tia, dan yang lain, adalah kemampuan berpikir yang sangat gradual meningkat. Jadi saya itu dulu termasuk sulit ya, misalnya untuk baca beberapa materi, kemudian merangkumnya dengan cepat, itu agak butuh waktu. Tapi di sini saya bisa baca satu sumber referensi, dengan sedikit menulis, tapi cepat membuat satu rangkuman konsep yang baru. Dan saya sadar sih untuk usia saya udah mendekati 50 itu teman-teman sudah mengatakan bahwa tidak mungkin, tapi itu saya membuktikan bahwa kemampuan saya belajar itu jauh meningkat gitu. Dan itu kita sudah buktikan dengan mamah saya yang usia 80 tahun. Apa ya? Untuk udah usia 80 saya rasa yang nggak gampang ya penyembuhan, tapi kita sudah buktikan bahwa itu sudah terjadi di diri saya dengan ibu saya gitu. Memang ya, kalau jangan tanya biomolekuler, silakan tanya Mas Tio. Aku kemarin udah jelasin di yang aku juga udah share itu YouTube-nya yang di psychoneuroimmunology. Aku jelasin rahasia ketosis itu memang di otak. Jadi basicnya manusia ketosis itu ya ialah karena kebutuhan energi di otak, makanya otak manusia bisa berkembang, ilmu pengetahuan bisa maju terus ya karena ketosis ini. Ya itu rahasianya karena dia sangat pro dengan kesehatan otak deh kalau ketonnya itu sendiri ya, karena kan Indian kan basicnya kan kita semua yang ketosis kan ketonnya kan pasti turun karena yang konsumsi akhirnya cuma otak. Saat sel-sel lain di tubuh kita udah bagus, otomatis mereka tidak butuh keton lagi, apalagi mitokondrianya udah bagus, otomatis mereka bisa pakai free fatty acid. Makanya kunci rahasia perbaikan ketonnya itu justru malah di otak. Dia bisa menstabilkan firing antar sinaps, bisa menurunkan excitatory berlebihan, jadi bisa inhibit via GABA, macam-macam aku jelasin kemarin di itu. Terus dia kemampuan untuk apa? Terus aku jelasin sama ini kan orang kan kalau selama belajar atau apa kan ngertinya kan biasanya pengetahuannya sampainya di plastisitas dari sinaps. Aku jelaskan ternyata juga terjadi plastisitas dari mielin karena setiap jadi white matter manusia itu pada saat belajar apa-apa itu juga mengalami perubahan perkembangan gitu loh. Jadi mielinasinya, kenapa bahan bakunya keton dan sebagainya itu bisa berjalan kan diketahuinya kan sampai 10 tahun, ternyata bisa terus berlanjut terutama di area depan prefrontal untuk memori, untuk kognitif. Nah, itu juga berkembang terus. Makanya kuncinya keton itu sebetulnya untuk kesehatan otak, energinya stabil di otak, rendah ROS-nya, terutama brain derived neurotrophic factor-nya juga meningkat. Itu yang memicu plastisitas karena kuncinya juga dari kita ketosis ini, apalagi dengan fastingnya ya, terutama autofaginya jalan. Nah itu aging di level otak itu, agingnya itu contohnya kayak Alzheimer. Itu kan terjadi kan karena akumulasi agregat protein, beta amiloid meningkat dan sebagainya. Nah, itu justru yang di scavenging. Jadi autofagi di otak itu penting untuk menjaga kebersihan sel-sel otak supaya otaknya tidak cepat aging. Nah, itu rahasianya. Namanya kalau apa yang sehat. Jadi
ketosis itu kalau mau menghubungkan paling bagus itu dengan otak, pentingnya otak, kesehatan di otak. Tapi ternyata apa yang sehat buat otak juga sehat untuk organ-organ lain di tubuh, nggak hanya otak aja gitu loh, karena otak kan masternya. Itu rahasianya di situ. Ya itu yang saya takutnya Mas Dio, kan selama ini saya hanya membaca teori ya. Bagaimana fungsi dari otak terhadap kalau misalnya pergerakan, fungsi. Jadi tiap bagian dari otak itu kan punya fungsi yang luar biasa. Ya punya fungsi masing-masing lah, sama seperti organ tubuh kita yang lain. Tapi teori yang saya baca di buku dan saya baca dimanapun berada, mungkin di saya lihat itu kan hasilnya kemampuan belajar itu membaik gitu kan, kemampuan jauh membaik. Tapi begitu di hadapan ibu saya itu dia terjadi perbaikan, jadi ternyata yang ilmu teori mengatakan bahwa semakin tua itu tidak ada perbaikan sel, itu terbantahkan dengan ibu saya yang sudah 80 tahun. Bahwa kalau sudah tua itu tidak ada perbaikan sel, apalagi ini kan sel yang sangat sangat susah ya kita jangkau. Tapi bagi saya, ketika adik saya pulang, ibu saya teriak, Rudy. 1 tahun dia tidak kenal dengan, tahu itu anaknya, adik saya, tapi dia tidak tahu namanya siapa. Jadi bayangan berkabut 1 tahun, Rudy. Terus dengan anak saya dia mengatakan Agra. Terus suami saya lewat Agus. Nah, jadi terbantahkan bahwa usia kapanpun, udah sampai 80 tahun pun, kalau memang dia menjalani autofagi dengan ketosis dengan 5 pilar, ya itu terjadi perbaikan sel saraf dan otaknya fantastis. Saya bilang ya sudah, saya nggak mau dengar teori orang, yang penting saya sudah alami di ibu saya itu yang luar biasa. Dulu saya masih mempelajari, kenapa sih Mas Tio ya, saya itu awal-awal nggak paham. Pasien stroke usia tua itu rata-rata itu akan muncul gaduh gelisah. Itu akan teriak-teriak ngamuk, saya tidak punya tahu. Kita obat penenang itu tidak mempan. Obat apapun yang diberikan tidak ada yang mempan. Tapi ketika dijalankan program keto, itu langsung tenang luar biasa, bisa minum dan bisa tidur. Jadi obat penenang itu, saya bilang, berarti ya sudahlah, saya nggak mau bahas biomolekuler. Waktu itu saya pikir ya dia bisa tidur, minta minum, tenang, bagi saya sudah aman daripada saya harus bergadang tiap malam. Ya akhirnya memang sarafnya, saya menjawab kalau untuk area memorinya sudah bertahap membaik, nanti kan otomatis otak pergerakan bagian depan kirinya juga akan membaik. Motorik, Ya, kalau itu harus disupport dengan fisioterapi juga, tetap jalan terus. Harus ada actionnya. Kalau tadi kan memorinya, kalau untuk motoriknya, sisi motoriknya tetap dia harus ada impuls yang minta, ada demand. Jadi tubuh kita itu akan memperbaiki apapun kalau ada permintaan. Makanya jadi perbaikan itu juga bersifat demand driven. Makanya kemarin aku di simposium psikoneuroimunologi juga bilang kalau ada yang teori pengen mencoba dengan stem cell ya boleh aja, tapi homing signalnya tetap ada. Jadi gini, untuk stem cell misalnya ada orang yang mau pakai stem cell untuk eksperimen untuk sel otak, agar stem cell tersebut lari dan menjadi proliferate dan menjadi diferensiasinya di otak yang dimaksud, di lokasi yang dimaksud itu harus ada homing signalnya. Kalau nggak ada homing signal nggak bisa. Makanya aku bilang kita sendiri perbaikannya juga misalnya kita mau apa area otak kita yang mau kita bagusin, kita belajar. Nah, homing signal yang pada saat area kita belajar itu, nah kalau homing signalnya ada, ya di situ terjadi seperti demand gitu loh. Kayak kita sama aja kayak kita otot. Kita latihan otot, begitu kita ngerusak otot, homing signalnya di situ, ya nutrisi juga larinya ke situ untuk proses perbaikannya. Jadi kuncinya itu kita membuat homing signalnya untuk perbaikannya itu di mana. Nah, itu disebut demand driven. Nah, jadi kalau untuk fungsi lokomotornya untuk kembali motoriknya bagus, fisioterapinya jangan kalah. Maksudnya tetap rutin gitu. Kayak Alif kayak gini kan sebetulnya dari Alif kan juga dari nggak bisa apa-apa, dari cuman untuk guling aja nggak bisa. Dari waktu kecil itu cuman sampai hampir umur tahun mengguling aja nggak bisa. Tapi kan karena kita meminta homing, kalau anak-anak itu apalagi kalau dari anak kecil kan susah. Nah makanya kita harus memberi dia bentuk gerakan seakan-akan
kayak sebagai homing signal untuk ini loh yang aku perbaiki. Akhirnya dia mampu melakukan karena dilatihnya di situ gitu loh. Itu jadi kuncinya kita memicu homing signalnya untuk membuat jalurnya untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Pada ngerti homing signal ya. Ntar bingung ya. Sinyal memanggil. Dipancing. Jadi bagian otaknya itu dipancing. Jadi kalau bagian ini yang pancing, nanti otak bagian mana yang akan bekerja lebih. Iya. Ya, betul. Dia bakal keep up. Ya, banyak mak-mak soalnya di sini. Jadi kalau kita misalnya mancing area tangan, nanti di bagian otak mana yang akan nanti lebih bagus. Gitu. Atau gini aja, masih ingat nggak waktu kita SD kan kita suka jahil ya, tusuk-tusuk teman kita dari belakang pakai pensil kan? Aku suka jahil. Jadi kelihatan banget tahun berapa. Kan begitu kita tusuk teman dari belakang pakai pensil ya, nanti kan dengan tidak melihat kan ada respon dari kita untuk membalas gitu. Refleks ya. Ada refleks itu dari kerja otak kita di mana ada stimulus di mana ada respon gitu kan. Dan memang selain memang terbantahkan dari yang secara medis dan secara anggapan secara umum, tapi dengan kita pelajari karena untuk stroke usia tua itu agak lebih complicated ya karena dia tidak pernah di satu titik. Kerusakannya itu berantai gitu, bukan hanya stroke, nanti mata rantainya kan panjang sampai kemana-mana dengan masalah medis yang lain. Perbaikannya memang harus step by step, Mas Bobi. Tapi memang betul penting ya, harus ada. Jadi kalau banyak yang bertanya dengan saya gitu, bagaimana menangani atau dengan keluarga dengan penyakit tertentu, saya selalu mengatakan, Anda sudah KF belum? Saya bilang. Kalau Anda sudah tidak KF, bagaimana mendampingi keluarga? Sulit, saya bilang. Kita dulu. Ya. Harus caregiver-nya. Ya. Paham apa yang terjadi, bagaimana prosesnya dengan segala macam. Ketika menjalani ke keluarga kita itu nggak sulit, tapi kalau kita ini ya mereka kan bolak-balik bertanya. Tapi kalau sudah ada caregiver-nya, kita berjalan seperti ya lebih aman kita mengawasinya itu, lebih santai lah gitu daripada yang lain gitu. Sama kayak untuk anak-anak ABK juga aku bilang nggak bisa kalau banyak kan sering japri aku itu kan banyak yang lihat misalnya anak ABK banyak yang bagus di KF, terus yang japri sama aku dia pengen meng-KF-kan anaknya, tapi dianya nggak mau, nggak bisa. Ibunya justru harus KF duluan, malah kalau bisa anaknya malah selama ibunya oh iya saya kok dengan KF lebih sehat gini-gini baru dia jalan ini. Kalau enggak dia bakal banyak pertanyaan, kok anak saya kok jadi kayak keluar kayak gini, kok anak saya kayak gini malah galau nggak karuan kalau dianya sendiri nggak pernah KF. Jawab ya Mas ya. Nggak bisa. Jadi justru malah aku bilang caregiver-nya itu yang harus jalanin KF-nya. Nanti dia udah tahu apa yang dia kalau di KF aku harus hindari ini, harus makannya ini, hindari ini, ya udah jelas, gampang, anaknya tinggal ngikut aja. Sama kan kita ngerawat orang tua kan juga jadinya kan jadi kayak kita ngerawat anak kan, pada saat dia ada penyakit tertentu kan, ya sama, harus caregiver-nya jalan duluan, itu kuncinya. Jadi kalau diingat dulu aku ngadain seminar mengenai ABK, walaupun aku awalnya jelasin ABK, tapi untuk next-nya aku jelasin gimana cara ibu-ibunya menjalankan program KF-nya. Karena apa ya? Yang ditargetkan harus KF justru ibunya dulu. Anaknya mau langsung mulai boleh, nggak mulai belakangan nggak masalah. Yang penting ibunya paham banget. Karena dari situ dia bisa tahu masaknya apa, tahu bisa bikin alternatifnya, bisa keto-fying pada saat dibutuhkan supaya anti cheating. Ibunya yang berperan penting untuk intinya orang tuanya lah yang paling berperan penting. Ya mungkin kalau bisa keluarga, bapaknya juga sih bagus banget, tapi ya memang kesulitannya jarang sih. Biasanya ibunya yang lebih penting karena lebih anaknya. Kalau bapaknya ada yang kalau bisa ikut alhamdulillah, kalau nggak ikut ya racunin aja terus nanti lama-lama ikut. Racunin aja. Ya maksudnya jangan sampai sakit dulu baru mulai. Kebanyakan orang kan gitu, maunya kan kalau masih merasa sehat apa-apa kan akhirnya kan dia nggak ngerasa kan dia sakit kan, masih enak kok bisa makan ketan, nasi, roti, mie gitu loh. Susahnya kan kayak gitu. Makanya. Berarti satu keluarga Mbak Raihan sudah KF atau masih ada yang belum KF, Mbak? Masih ada yang belum. Bojoku masih belum bisa dibujuk.
Nah kan? Gak apa-apa diracuni aja. Ya tapi akhirnya kan living proofnya speak louder nanti kan. Ya kadang-kadang memang kalau orang paling dekat itu orang paling dekat itu justru malah nggak bisa diinspire oleh kita sendiri. Kalau orang paling dekat harus jalurnya muter lewat luar, itu biasanya kayak gitu. Orang lain yang nunjukin. Saya melihat kan, ketika saya menjalani di awal, kemudian anak saya itu ikut. Anak saya itu ikut karena memang sudah overweight ya, sempat makannya 992. Terus saya tidak pernah mengajak waktu itu, cuma dia lihat saya makannya enak, tapi kok makin diperhatikan gitu kan. Dia akhirnya ikut sendiri. Nah, kalau adik saya si Rudi itu capek diajarin, capek diberitahu, sampai saya bosan lagi mengajarkan dia, saya biarkan terserah kamu, mau sebesar apa, saya tidak peduli lagi. Tiba-tiba 2018 saya sadar sendiri. Capek. Saya bilang, sudah bawa pentungan kayu 10 biji. Nggak mau banyak alasan gitu kan, karena dia hobi makan gitu kan. Tidak pernah mau, ya sudahlah terserah kamu. Tapi semenjak KM ya saya bersyukur kan, setiap dia beli kekecilan kan turun ke saya terus baju kaos celana panjang. Jadi KM di sisi bahagia saya dapat baju lungsuran. Tapi yang kita kalau sudah mulai di KM itu bukan ke kita sih yang saya contohkan, itu memang ke orang tua itu yang luar biasa. Dan saya masih mencoba mempelajari, saya belum paham betul dari efek dari KM itu bisa membuat tenang dari gaduh gelisah itu, karena itu yang itu yang aku jelasin di Neuroman lagi. Kalau Mbak nonton deh yang aku share kemarin di YouTube linknya di Mas Budi. Kenapa efeknya bagus banget kalau ke anak hiperaktif, autis bisa cepat bikin calming-nya. Karena ya itu semua proses anabolik berlebih. Anabolik itu artinya gini, proses inflamasi di otak oleh akibat sistem imun juga itu anabolik. Proses excitatory berlebih di sinaps itu proses anabolik. Terus proses firing yang tidak beraturan, action potensial, ya itu juga proses anabolik. Nah, proses anabolik ini bakal turun kalau kita ketosis. Ya enggak, ini kan kita ngomongin otak ya. Ya enggak itu juga, semua inflamasi di tubuh enggak boleh terlalu banyak anabolisme. Karena kan kita harus efisien. Jadi ketosis itu kan memasukkan kondisi kita ke dalam kondisi safe mode. Safe mode itu tubuh kita tuh nggak mau expand something yang berlebihan. Makanya semua yang over inflamasi diturunin. Makanya orang kan banyak yang setelah KF ini sakit-sakit nggak penting nggak berasa lagi gitu loh. Kalau dulunya pada saat tubuh kita masih anabolik, untuk menjadi pro-inflamatori di tubuh itu gampang banget. Tapi begitu kita katabolik yang bagus gitu loh. Jadi kondisi ketosis ini ialah kita katabolik tapi tidak menghilangkan fungsi, bukan katabolik yang akhirnya degeneratif menurunkan fungsi. Nah itu. Jadi begitu kita memposisikan kita fasting on ketosis ini, tubuh kita itu bakal menghilangkan segala rasa sakit, berusaha menghilangkan segala rasa sakit, karena proses untuk memicu rasa sakitnya itu ialah inflammatory response, itu anabolik gitu loh. Tinggi glikolisis, tinggi glutaminolisis juga kalau itu sel-sel imun yang aktif banget. Nah itu dia, makanya kuncinya kita memperbaikinya itu langsung hittingnya itu langsung di level paling basic dari biochemistry-nya, yaitu apa? Jalur yang pro anabolisme berlebih, pro glikolisis berlebih, itu yang di-shut. Jadi hanya pakai glukosa sesuai demand. Ada demand to grow, ya glukosanya dikasih. Ada demand untuk merespon, glukosanya dikasih. Jadi glukos itu sifatnya bukan supply driven lagi dari luar yang malah tubuh berusaha gimana caranya nih glukosa agar tidak retensi di darah, entah itu aku rubah secara anabolik dirubah jadi lemak supaya bisa disimpan, entah ini aku harus push ke menjadi suatu energi lain supaya nggak retensi. Ya makanya kan kadang-kadang salah satu kompensasi supaya membantu proses menyingkirkan gula dari peredaran darah supaya nggak retensi kan dipakai untuk energi yang berlebih, bisa jadi excitatory berlebih di otak gitu. Jadi kayak anak yang misalnya ada masalah ADHD atau autis, kadang-kadang dia kalau kemasukan karbo cepat serap, dia bisa kayak nggak bisa diem, overreact apa, karena ya itu impulsnya jadi karena anabolismenya harus disalurkan. Jadi menggemuk itu juga anabolisme. Jadi kalau tubuh kita untuk mengurangi anabolisme di sisi lain, ya dia masukinnya ke sel lemak kalau masih muat. Kalau nggak muat udah backfire kalau nggak muat, insulin resistan.
Nah, itu dia, makanya bilang dengan kita ketosis ini, kunci utamanya ialah kita pro healing. Kita membuat tubuh kita kondusif, menghilangkan semua rasa-rasa sakit kita karena menekan semua anabolisme berlebih. Jadi anabolisme tetap jalan, cuman anabolik yang dibutuhkan aja yang jalan, jangan anabolik yang tidak perlu. Misalnya gini, inflamasi berlebihan itu anabolik nggak perlu. Karena inflamasi berlebihan respon imunnya ialah glikolitik banget. Nah, tapi kalau imunnya mau dibutuhkan untuk menghadapi ancaman, misalnya adanya patogen datang, ya itu kan glikolitik juga fenotipenya. Itu gulanya harus ada. Tapi karena kita tidak menyediakan gula secara supply driven, kita gulanya spesifik hanya minta dari pabrik gula kita deliver, nah, jadi sifatnya itu menjadi demand driven. Hanya memberikan saat ada permintaan. Nah, gimana tubuh kita sensing permintaan ini? Sensing misalnya contohnya gampang gini, untuk imun memicu musuh, ada kedatangan musuh, contohnya di kasus COVID lah, ada COVID masuk ke tubuh kita lewat jalur mukosa dan dikenali oleh sistem imun kita, contohnya dari antigennya dia yang di-capture. Nah, itu kan langkah awal dari innate imun sistem kita antara dendritik atau makrofag kan dia harus bikin alert seluruh tubuh kita. Makanya dia sekresikan sitokin. Nah, sitokin yang disekresikan oleh innate imun sistem ini, sekresinya tipe sitokinnya harus yang proinflamasi, karena yang proinflamatori, contohnya kayak interleukin 6, monekrosis faktor alfa, ini sifatnya bikin alerting. Inflamasi itu alert. Tubuh kita jadi kayak, awas ada tanda bahaya, danger signal. Nah, pada saat alerting ini tubuh kita semua berjaga semua. Nah, habis itu, tapi karena mengalertkan seluruh tubuh sel-sel imun di berbagai penjuru di tubuh kita untuk melek ini, dia butuh proses anabolik karena dia harus mempresent antigennya juga nantinya, dan dia juga harus membuat sistem imun lain siap. Sistem imun lain yang tadinya dalam kondisi quiescence pada saat kondisi dorman diam, akhirnya dia harus siap untuk perang. Siap untuk perang berarti dia harus anabolik. Nah, disitulah demand terhadap glukosa muncul. Makanya kondisi kita akan memasuki kondisi transient yang disebut namanya stres hiperglikemia. Jadi kita nggak makan karbo tapi gula darah kita naik. Karena pemicunya ialah stres hiperglikemia. Stresnya. Jadi ini di tubuh kita, di otak kita ada sensingnya juga. Nah, itu di hipotalamus sensingnya, sitokin itu bisa mensensing dari hipotalamus, membuat dia mensekresikan ACTH. Nah, terus habis itu membuat adrenal gland kita, jadi HPA aksisnya, hipotalamus adrenal aksisnya, itu memicu sekresi kortisolnya. Nah, kortisol meminta ke liver buatin gulanya lebih banyak, dimodulasi gluconeogenesisnya. Nah, itu jadi jalur permintaannya seperti itu. Pada saat gulanya dibuat, sitokin yang disekresikan oleh sel imun yang proinflamasi tadi juga harus, jangan sampai liver buat gula tapi malah dipakai sama otot, dipakai oleh badan yang lainnya. Ya kan, berarti kan gulanya harus banyak dong dibuat. Kalau tadinya aku liver buatin gula untuk sel imun untuk perang, untuk respon, tapi malah otot juga make, semua organ lain juga pakai gulanya, ya wah repot dong. Berarti berapa banyak gula harus disediakan. Sedangkan kalau nggak makan karbo kan substrat gula kan malah ngambil dari protein berlebih kan. Nggak bisa ngandelin gliserol aja kan. Nah, akhirnya dibikin inflamasi itu sifatnya insulin resistan. Jadi efek dari sitokin seperti interleukin 6, seperti monekrosis faktor alfa yang proinflamasi tadi, itu membuat sel otot kita dan sel lemak kita sama-sama tidak bisa pakai gula. Jadi gulanya itu benar-benar dia bikin insulin reseptornya itu tidak bisa dengar insulin lagi. Jadi malah nggak bisa ngambil gula yang di peredaran yang dibuat liver. Nah itu, jadi sitokin itu yang aku bilang kenapa efeknya sistemik, yaitu apa? Sitokin atau inflammatory signal yang dikasih oleh sel imun ini tujuannya karena dia butuh. Jangan dikasih yang kayak yang lain ya. Makanya sel lain di tubuh dibikin insulin resistan semua. Karena efek sitokinnya. Sehingga gulanya direct ke dia untuk dia perang. Nah itulah sebabnya kita nggak butuh gula tambahan dari luar. Karena sudah dikondisikan seperti itu. Sel otot, sel lemak justru malah di kondisi inflamasi, sel lemak malah terpicu lipolisisnya. Jadi efek sitokin itu malah membuat lipolisis meningkat, otomatis sel lemak melepaskan isinya, membuat bahan bakar bagi yang lain, yaitu melepas free fatty acid-nya. Nah, sel otot yang menggunakan lemak dari hasil perlepasan dari sel lemak itu justru malah sifatnya lebih
safety. Artinya gini, dia bakal mengoptimalkan fungsi mitokondrianya di saat dia harus pakai lemak, tidak gula. Jadi dia tidak posisinya bukan posisi katabolik, dan dia sel otot di kondisi inflamasi justru malah dikondisikan untuk safe mode. Jadi jangan anabolik, tapi jangan konsum energi, tapi hanya hasilkan energi untuk maintenance. Nah, posisi maintenance ini justru malah safety. Artinya apa? Maintenance itu menghindari kerusakan berlebih dari otot pada saat kondisi inflamasi atau sel-sel fungsional lain di tubuh, semuanya pada masuk safe mode semua. Nah, itu dia. Jadi kondisi inflamasi itu yang paling bagus, seluruh tubuh kita tuh harus safe mode sehingga menghindari efek collateral damage. Karena inflammatory respon ini kalau tubuh kita yang lain sifatnya anabolik, itu collateral damage-nya besar. Mempercepat kerusakan sel lain malah bersifat degeneratif kalau kita nggak bisa masuk safe mode dalam kondisi inflamasi. Itu kuncinya. Kuncinya kenapa ketosis itu kondusif terhadap antiinflamasi, itu karena itu. Kita membuat sel-sel otot kita walaupun tidak di kondisi inflamasi, tidak konsum gula. Tadi kan aku bikin skenario inflammatory respon, di mana pada saat inflamasi meningkat, sitokin yang proinflamasi membuat transient insulin resistan, di mana sel otot dipaksa pakai lemak. Nah, kita dari kondisi non-inflammatory aja, kita sekarang juga pakai lemak terus. Jadi kita selalu dalam kondisi safe mode. Jadi kita pro-healing. Tapi pada saat kita melatih otot kita, misalnya dengan gym atau apa, yang butuh demand untuk perbaikan, baru di situ keluar lagi demand driver-nya. Homing signal-nya muncul lagi. Kita masih bisa grow. Bukan berarti kalau kita nggak makan karbo nggak bisa grow. Tapi grow-nya kita by demand. Itu kuncinya. Anabolisme di tubuh kita hanya by demand. Kalau kita demand berlebih. Nah, contohnya gimana mau lihat anabolisme by demand? Ya, contohnya gampang. Demand itu salah satu efek glukokortikoid hormon itu ialah sebagai demand untuk energi. Contohnya glukosa. Gimana cara naikin glukokortikoid? Gampang. Contohnya kayak misalnya kurang tidur, stres berlebih. Kita meminta sesuatu untuk anabolisme. Nah, makanya kan berasa kan, badannya jadi nggak enak, apa-apa, inflamasinya jadi naik lagi saat kita, memang kita memicu inflamasinya. Dengan cara kita stresnya dilebihkan di tubuh. Itu rahasianya kenapa 5 pilar itu dijaga supaya apa? Selalu homeostasisnya bagus. Karena dengan kita tidurnya nggak bagus, atau begadang, atau kita stres berlebih, atau kita overtraining, kita memicu ke tubuh kita kembali yang dalam safe mode tadi disebut untuk ada proses anabolik kembali muncul, yaitu yang diizinkan, yaitu apa? Inflamasinya muncul lagi. Itu rahasianya. Nah, itu bisa buat pegangan Mbak Raihan juga nih, kalau misalnya, waduh kok ini gejalanya kok intens lagi nih. Berarti kan gejala yang intens itu kan berarti kan anabolik, proses anabolik. Nah, berarti Mbak jangan-jangan melakukan demand untuk anabolik yang terjadi sebelumnya. Lewat apa? Lewat stres. Nah, misalnya seperti itu. Nah, misalnya stresnya dari pikiran, entah dari kurang tidur dan sebagainya gitu. Tapi kualitas itu tidak seberat yang dulu ya, HC-nya itu kualitasnya ya enggak. Jauh mengecil. Jadi pasti, kan kalau HC itu iya, kalau HC pasti mengecil. HC kan nggak mungkin intensitasnya naik. Kalau HC ya, healing crisis ya. Kalau tadi inflammatory respon. Jadi kalau Mbak misalnya stres berlebih apa-apa, tadinya Mbak dalam kondisi homeostasis, maksudnya nggak ada gejala, badannya enteng, tiba-tiba kok jadi gampang kerasa ini. Nah, itu Mbak coba koreksi di 5 pilar tadi itu karena kesalahan di 5 pilar itu merupakan demand untuk proses anabolisme terjadi di kondisi yang kita posisinya dibikin safe mode. Pada begitu Mbak nggak makan karbo dan puasa ini kan sebetulnya Mbak kan harusnya safe mode, tidak boleh banyak sakit. Harusnya seperti itu, harusnya tidak boleh kerasa banyak sakit kecuali memang dibutuhkan. Contohnya apa? Healing crisis itu kan demand. Karena ini memang harus dibetulin, dihancurin, itu otomatis kan memicu inflammatory respon. Itu karena demand-nya karena healing crisis. Tapi bukan demand yang Mbak buat sendiri kan, misalnya, aduh, banyak kerjaan tuh, begadang dulu, nah, misalnya kayak gitu. Atau, aduh, banyak pikiran, stres lebih. Itu demand yang Mbak minta sendiri. Beda dengan demand-nya HC. Kalau demand-nya HC, sebelum HC-nya dimulai, bedanya HC itu apa? Kayak ada akumulasi energi di awal, kayak lebih segar dulu, tiba-tiba dar muncul. Nanti baru baik, itu kayak gitu. Jadi kayak tubuhnya tuh memang prepare untuk kemunculan HC-nya tersebut, healing crisis-nya. Tapi saya melihat loh Mas, dari tahun ke tahun itu frekuensi HC itu menurun, kemudian kualitas HC juga menurun, itu sudah fantastis ya. Jangan iya dong. Kedua hanya konsumsi obat. Tadi untuk mengingat kasus ibu saya itu
perubahan ketosisnya itu yang dari gaduh gelisah menjadi tenang itu tidak butuh waktu seminggu 2 minggu. Saya ingat itu 1 hari aja kita jalani keto. Kadar gulanya langsung turun soalnya. langsung dia tenang. Jadi baru jalanin itu 1 hari, besoknya langsung tenang, langsung bisa minta minum. Padahal kan kesulitan kita kalau sudah usia belia itu dengan kondisinya itu, kita harus kasih sonde. Sedangkan selang lewat hidung itu suka ditarik sama dia tidak kooperatif gitu kan. Jadi kasih minum itu sulit. Jadi ditawarin minum, ditumpahin, dilempar sama dia gitu kan dengan tangan kiri. Tapi begitu jalan 1 hari, biasanya langsung tenang, kalem, tidak teriak-teriak. 1 hari tidak teriak, minta minum, kemudian tidurnya nyenyak. Jadi saya bilang 1 hari aja langsung perubahannya luar biasa ya. Kalau yang fungsi lain ya saya sabar gitu, karena sudah bisa tidur minta minum dan tidurnya nyenyak, bagi saya itu sudah luar biasa tanpa dengan obat gitu ya. 1 hari loh Mas, 1 hari loh Mas. Saya masih ingat, karena kan saya selalu dengan mama ya, jadi tahu perubahannya hari ke hari itu hafal betul. Ya itu bagus itu makanya dipertahankan itu. Soalnya kuncinya kalau untuk menjalankan KF sebagai fungsi terapeutik atau pengobatan, kuncinya cuma satu, tidak boleh ada insomnia, tidak boleh ada sembelit, itu aja. Jaga tidak ada insomnia, tidak bagus, tidak boleh sembelit. Nah itu insya Allah cepat, perbaikan apa aja insya Allah cepat. Ya, cuma itu yang kira Mas bilang masalah sembelit ya untuk usia lansia, usia beliau. Ya. Apalagi kalau jarang gerak yang sulit. Karena kan usus besarnya jadi, usus kolon juga jadi malas. Makanya itu kayak gitu, kalau aku kendalanya juga gitu, kalau lagi megangin pasien yang stroke atau apa, dia kan karena aktivitasnya kurang, otomatis kan untuk mendorongnya juga lambat. Jadinya jadi nggak aktif gitu loh. Ya itu kadang-kadang yang aku bilang itu harus diakalin. Ya dibantu, untuk yang bantu efek laksatifnya memang harus dibantu sementara. Karena kan dia juga, ya kita berusaha dia sih motornya aktif terus, motorik lokomotornya supaya ususnya aktif, tapi tubuhnya tetap ada level stres tertentu dan juga inactivity-nya itu membuat dia pasti lebih sering sembelit dibanding yang normal. Nah itu yang aku bilang sama Mbak Raihan, bantu aja nggak apa-apa. Entah udah lebih dari 3-4 hari pakai mikrolak, kalau misalnya masih 2-3 hari masih bisa mau dibantu dengan tendok jati boleh, atau IH 2 jalur, jalan terus gitu aja. Ya. Jadi saya kan dulu biasa ngurus pasien ya, masih pasien stroke ya, misalnya usia berapapun gitu, tapi pas ketika orang tua sendiri usia 80 itu sangat fantastis ya. Kalau kita bisa fisioterapi pasien itu gampang Mas, tapi ketika fisioterapi orang tua itu untuk membaliknya itu kita perjuangan dengan perjuangan. Tapi walaupun dia teriak, saya juga latihan aja terus, saya dorong ya, gerakin kakinya, saya ini kan tangan tapi kita yang gerakin. Ya. Tantangan kita itu kalau pasien stroke itu adalah dia akan mengalami kontraktur. Jadi kaku kontraktur itu pasti terjadi. Itu yang saya hadapi dengan pasien-pasien saya dulu ya. Tapi di ibu saya justru walaupun dokter yang lain mengatakan ya saya tidak peduli, dia tidak mengalami orang stroke itu identik ototnya mengecil. Ya, sarkopenianya datang. Jadi kadang nggak pernah dipakai. Ya, ototnya mengecil, kemudian kontraktur, jadi seperti tangannya melipat atau kaki, benar-benar kondisi. Tapi saya lihat ibu saya tidak mengalami pengecilan otot, walaupun fisioterapi tidak optimal, kemudian tidak ada kontraktur tuh ya, tangan yang membengkok, walaupun dia badannya mengecil, tapi face-nya semakin segar, semakin cerah. Saya bisa lihat dari bibirnya semakin merah, dan mungkin beliau kita sering cek laboratorium itu kira full, dia real food itu sayur pun paling brokoli itu dikit saya berikan, dikit sekali dengan minimalis, itu hemoglobinnya dari 10, 11, 12,9 sekarang. Indikator laboratoriumnya itu memang bagus, cuma kalau saya selalu kena marah masalah kolesterol, saya cuekin aja gitu. Kasih tahu yang mengenai rasio trigliserid dan HDL dong. Jadi kadang-kadang kalau dokter lain kan taunya cuma kolesterolnya aja, padahal dia nggak lihat faktor small atau large-nya kan dia nggak tahu, karena dia kan nggak ngeh di trigliserid. Dia maunya semua sesuai dengan hasil lab. Saya kan dimarahin kemarin sempat gitu, ini kan tinggi sekali ya, bilang iya sih dok, makanannya jangankan goreng, saya bilang saya numis makanan itu cuma setengah sendok makan itu dengan bawangnya tuh dikit-dikit, ya tuh kayak sup bening, saya bilangin. Terus salah saya di mana lagi? Saya sudah minimalis. Terus dia bingung nggak dia? Itu dokter jantung loh.
Bingung nggak lo? Udah lemaknya dikurangin, tapi kok masih tinggi kolesterolnya gimana? Ya itulah ketosis. Saya nggak pakai santan dok, dia nggak digoreng, dia cuma ditumis sedikit makanannya kan itu full saya bikin, tidak ada yang dari luar semua saya olah sendiri kan. Karena kan dipikir kolesterolnya naik itu kan karena dimakan lemak-lemak. Salah, yang bikin kolesterol naik itu ya karena ketosisnya, karena nggak makan karbo. Karena basal insulinnya turun, makanya influx kolesterol dari sel lemak lebih tinggi. Makanya kan sering nantang kalau orang mikirnya kita kolesterol tinggi gara-gara makan lemak, ya udah jangan makan lemak. Tapi kan intinya kan bukti bener nggak bisa kolesterolnya turun nggak makan lemak? Nggak bisa. Oh, kamu nggak makan karbo kok. Mau kamu makan lemak banyak, tapi begitu kamu masukin karbo, kadar kolesterolnya pasti turun. Kenapa? Insulinnya dorong masuk lagi, masuk ke sel lemak. Selesai. Kan cuma antara mau lihat beredar di jalanan apa nggak di jalanan kan yang mau dilihat kayak gitu. Tapi yang bersifat patogeniknya atau yang bersifat patologisnya itu kan kalau lemaknya itu kan jadi masalah. Kalau kolesterol itu jadi masalah, artinya bersifat oksidatif, small dense, dan ketrap karena inflamasi tinggi di pembuluh darah, kan itu masalahnya. Jadi kasusnya dari aterosklerosis itu bukan kolesterolnya, karena ada masalahnya. Nah, masalahnya itu kita lirik dari apa? Dari trigliseridnya. Jadi kita harus berusaha bikin para nakes ini ngerti bahwa pemicu masalahnya itu bukan kolesterolnya. Kolesterol dipakai buat macam-macam, buat bikin hormon, buat bikin membran sel. Tapi kenapa itu menjadi masalah? Saat tubuh kita masih tinggi inflamasinya. Saat malah terjadi retensi bahan bakar. Kolesterol bukan bahan bakar. Yang bahan bakar itu lemak dan gula, trigliserid dan gula. Kalau gula dan trigliserid retensi, alias trigliserid tinggi, gula tinggi, hipoglikemia, nah itu akar masalahnya. Walaupun kolesterol kecil, tapi masalah, inflamasinya pasti tinggi kok. Nah itu lah. Jadi jangan kita semua mengacu ke lab, tapi kalau nggak sesuai lab pasti ada masalah. Ya nggak juga. Tapi kenapa bisa jadi lebih tinggi dari lab itu kan pasti ada sesuatu yang harus bisa dijelaskan. Nah gitu. Misalnya, kenapa kok ureum dan kreatinina bisa tinggi? Itu karena filtrasi udah nggak bagus. Gampang kan jelasinnya. Nah, tapi udah ginjal. Tapi kalau udah kolesterol tinggi, udah bingung dia. Ini LDL-nya tinggi nih nggak bagus. Padahal udah jurnal juga udah banyak yang keluar bahwa lebih detailnya udah ada pengetesan small dense LDL sekarang. Makanya kalau semua lab mau kolesterol 300-400, kalau itunya small dense-nya sedikit kecil sekali, problemnya di mana? Nggak ada. Kalau CRP-nya bagus gimana? Nggak ada homing signal inflamasi yang membuat kolesterolnya misalnya jadi traffic pembuluh darah. Nggak bagus gimana? Nah gitu. Jadi klausanya penyebabnya tuh kalau kita tahu semua, kita nggak bisa saya unjuk ini salah, ini nggak sesuai lab. Makanya gue bilang gampang kalau mau ngilangin kolesterol ya masukin aja karbo lagi, kolesterol pasti turun. Kan insulin naik lagi, kan dorong lagi, trigliserid naik lagi, trigliserid naik lagi, adil turun lagi. Jadi saya sendiri itu mungkin yang termasuk akhirnya obat yang diberikan untuk ibu itu berapa macam, tapi saya malah saya pakai itu paling 3 biji itu udah sangat kecil dosisnya. Jadi depan dokter saya bilang kalau konsul, ini dipakai. Padahal dalam belakang saya nggak pakai. Dan masuk yang begitu saya pelajari di KF lagi adalah pemakaian anti kolesterol itu tidak boleh, justru seperti rombongan statin dengan fibrat itu. Karena itu kan dia kan sebetulnya gini loh, statin itu kolesterol kita itu tinggi itu bukan karena tubuh kita produksi kolesterol, bukan. Jadi cara kerja statin itu dia inhibitnya di enzim yang namanya HMG-CoA reduktase. Itu jalur sintesisnya kolesterol, jalur yang membuka jalur mevalonat dari glukosa. Nah, jadi kenapa orang kalau yang masih di dunia karbo itu minum itu berhasil? Kenapa? Karena dia menghambat, mengurangi de novo lipogenesis. De novo kolesterol genesis dan de novo lipogenesis sama-sama kehambat dengan statinnya. Tapi nggak bakal ngaruh banyak di ketosis. Kenapa? Karena kalau di ketosis kolesterolnya asalnya influx keluar dari adipose tissue, bukan kita sintesis kolesterol banyak-banyak. Sintesis kolesterol itu mahal, anabolik sekali. Tubuh kita malah saving, nggak mau produksi kolesterol banyak-banyak. Makanya kita bisa utilisasi kolesterol dari makanan atau menjaga keseimbangan kolesterol yang ada di tubuh. Itu bedanya. Jadi karena kolesterol itu sifatnya ialah sifat anabolik, kita di tubuh kondisi ketosis kayak gini minum statin, efeknya di mana? Tapi malah efeknya pada saat ada demand. Nah, jeleknya gini,
saat ada demand, misalnya gini, ada sel yang mau memperbaiki diri, dia harus membentuk membran sel. Nah, dia harus melakukan kolesterol genesis misalnya dia butuh, karena misalnya efeknya demand itu glukosa udah dinaikin. Tapi karena ada inhibisi di HMG-CoA reduktase, dan ini artinya seluruh sel yang memiliki HMG-CoA reduktase ini juga kehambat. Kan nggak bisa milih dong, HMG-CoA reduktase-nya hanya dihambat yang liver aja, yang lain nggak bisa. Pinter banget obatnya bisa tahu kayak gitu. Sistemik efeknya. Nah, efek lainnya bisa salah satunya untuk otak, kayak otak kita kan butuh. Jadi kolesterol untuk lemak-lemak di otak kita, misalnya untuk sintesis mielin, ya, sintesis mielinnya juga, itu kan juga dia harus menggunakan kolesterol, walaupun kolesterol juga terjadinya melalui jalur kolesterol genesis, karena kolesterol tidak bisa nyebrang ke otak. Nah, untuk mesintesis kolesterol ini kalau kehambat HMG-CoA reduktase gimana? Malah nggak bisa dibuat dong pada saat ada demand-nya. Itu dia. Jadi efeknya itu malah nanti kita malah jadi pelupa dan sebagainya. Efeknya karena efeknya sistemik, menembak di titik yang semua sel punya, nggak cuma di liver doang gitu loh. Jadi side efeknya pasti HMG statin ini dia stop di enzimatik HMG-CoA reduktase. Tadinya targetnya di liver sebagai organ de novo-nya yang untuk lipogenesis maupun kolesterol tapi pada saat sudah disirkulasi semuanya kan kena. Nggak bisa milih. Itu bedanya itu, Mbak. Itulah akhirnya dengan apa yang saya pelajari, saya baca-baca justru kan dengan kondisi KF itu menjadi berbeda ya. Dulu hanya praktek ke saya ketika di ibu saya sendiri itu sudah terbantahkan. Jadi akhirnya saya belajar dari yang Mas Dio ajarkan selama itu masuk di jurnal-jurnal itu memang perbedaannya luar biasa ya, di mana sel otak beliau ternyata bisa tumbuh di usia 80 tahun gitu kan. Bagi kita yang tidak mungkin gitu kan. Dengan saya tidak memberikan statin dengan semua rombongan bla 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 itu justru kemampuannya menjadi lebih baik gitu. Cuma sayangnya statin itu sangat banyak beredar di kita gitu. Karena identik kalau kita makan enak itu beli statin gitu, sudah identik di masyarakat. Ya kenapa gitu ya? Karena dibudayakan kali. Iya, itu teman-teman juga akhirnya yang saya lihat ya penurunan fungsi. Saya udah lihat penurunan fungsi memori dan akhirnya menjadi pikun itu sudah semakin banyak itu terjadi saat ini gitu. Tapi ya sudahlah bagi saya, yang penting saya melihat bukti apa yang belajar teori itu ada di ibu saya semua. Jadi saya tidak gampang untuk 1 tahun jadi seperti apa ya, kemampuan otaknya yang berkabut tidak mengenal sama sekali. Misalnya kenal tapi dalam arti primitif yang kecil, tapi bisa mengenal lagi kembali, kemudian mengingat kejadian-kejadian atau di mana-mana tempat-tempat yang pernah dikunjungi. Kesadaran berkabutnya itu bisa hilang, menipis, bisa hilang, step-by-step itu memang regenerasi. Pokoknya sel tubuhnya membaik aja deh. Kalau bahasa awamnya dia semakin sel otak membaik, itu aja bahasa saya sih. Bahasa ini ya Mas ya. Sel otaknya membaik gitu aja. Dia mampu mengenal kita, udah bagus. Kondisi ibu sekarang gimana, Mbak? Memang masih tergeletak di tempat tidur, terus kita masih melakukan perbaikan fisioterapi. Tapi yang saya kan setiap hari dengan ibu ya, hampir 24, pokoknya setiap hari ada dengan ibu. Awal stroke itu dia tidak punya eye contact dengan kita. Jadi kalau dia di depan itu seperti blank. Tapi itu ada eye contact. Jadi ketika kita melihat dia tahu ada kita, itu ada eye contact, itu luar biasa dengan kita. Merespon dengan kita, terus kita suka usil jahil-jahilan gitu kan, dia bisa merespon secara fisiologis jauh, secara itunya sejauh membaik sih saya lihat. Indikatornya kalau kita misalnya temannya datang sebelum COVID itu dan selalu mengatakan, dikasih makan apa sih? Dikasih vitamin apa sih? Katanya. Tanya vitamin apa? Kok makin segar gitu? Semakin apa? Mukanya semakin berdarah gitu. Kan biasa aja yang dibuatin, saya bilangin. Tapi indikator laboratoriumnya memang semakin membaik ya, kecuali kalau saya biarin aja. Tapi mungkin ya kalau yang kita pernah merawat orang tua yang sepuh, sakit, itu beda Mas, beda lah dengan merawat pasien tuh beda. Ya, pastilah, nggak mungkin ya.
Nah, kita pasti lebih ngerti juga kan, perubahan-perubahannya lebih kelihatan semua. Tapi ini kayak kronologisnya kayak udah diatur loh, Mas. Aku dari tadi merasa mencoba untuk memahami, maksudnya gini loh. Iya ya, kenapa kok hasilnya enggak beres-beres? Tapi jangan-jangan memang harus seperti ini gitu loh. Coba kalau misalnya Mbak Raihan belum ngalamin HC, terus udah kejadian, tapi amit-amit ya bukannya itu, udah kejadian duluan gitu kan, ibunya dulu kan. Apa enggak tambah lebih ini ya kan? Enggak tambah lebih panik, enggak tambah galau ya kan? Justru karena sudah diuji dulu kan, udah teruji dulu. jadi lebih teguh gitu loh menjalaninya. Ya, tapi kan memang di 1 April 2019 sampai ya 1 bulan itu ibu saya 12 hari masuk rumah sakit, keluar 3 hari, masuk 8 hari, keluar 3 hari, masuk 11 hari gitu kan. 1 bulan itu emang nggak keruan ya. Tidur mana, makan pokoknya babak belur lah. Tapi ya saya tetap jalani aja, tidak pernah cheating, tidak mungkin tidurnya kacau, jam makan itu kacau. Tapi alhamdulillah justru saat itu yang namanya kram tidak pernah. Jadi hasil yang nggak ada muncul 1 bulan itu. Karena lebih sibuk. Karena kan walaupun ada saudara, ada adik, tapi kan ini jelek, mau dikemanakan, mau kemana keputusannya harus masuk. Karena ini sempat irama jantungnya itu fantastis itu, keputusan kemanapun pada saat ibu jelek 1 bulan itu hasil saya kalem, nggak muncul sama sekali. Saya bingung. Malah itu. Ya, pokoknya itu babak belur itu 1 bulan itu. Jadi mungkin kata Mas Bobi benar ya. HC dulu bertahun-tahun, jadi ketika ada masalah, HC-nya kalau tenang, ya nyaman. Iya, betul. Aku nggak bisa bayangin kalau lagi HC-nya lagi besar-besaran gitu ya, pas barengan sama mamanya stroke gitu kan. Aduh, nggak kebayang. Serius. Ya justru 12 hari, keluar 3 hari, masuk 8 hari, keluar 2 hari, masuk lagi belasan hari. Justru nggak ada hasil sama sekali. Saya nggak ada kram, asam lambung juga nggak naik, jerawat juga nggak muncul, bingung malah. Nggak ada sama sekali HC. Saya bilang fantastis ya. Dibukakan jalan berarti. Dibukakan jalan, betul. Nalar kita kan sejalan salah, mesti kan muncul ya. 1 bulan itu saya ingat sih malah nggak pernah hasil sama sekali, tidak pernah. Karena hidup saya lebih banyak di itu mungkin yang dibilang ikhtiar kita berkenan di matanya, udah itu. Kalau di rumah dulu kan HC-nya babak belur udah 2 tahun. Udah dibayar dulu hutangnya 2017, 2018, 2019 ya. Tenang dulu gitu kan. Yang ada kan yang juga bilang sakit itu kan penggugur dosa juga. Jadi ya bersyukur aja sih. Tapi jangan dulu. Saya saring ya. Dokter Kopa selalu mengatakan dengan saya di awal-awal, dok gimana polanya? Dokter Kopa meyakinkan dengan saya, itu yang saya masih ingat sampai sekarang ini. Jangan khawatir, hasil pada orang tua itu tidak seperti kita yang muda. Kalau kita kan cepat. Alhamdulillah ibu saya sudah setahun ya, dari 15 Juli 2019 sampai saat ini sudah September. Saya tidak pernah melihat ibu saya ada hasil sama sekali. Tidak ada sama sekali hasil. Perbaikan kondisi yang ada. Ya, karena kan saya sudah koleksi HC, Mas Bobi ya. Saya kan sudah koleksi HC. Jadi tahu hasil itu. Ibu tidak pernah hasil sama sekali. Tidak pernah. 1 tahun, 2 bulan ya, Juli ke September itu tidak pernah hasil sama sekali. Yang saya lihat seminimal itu tidak. Saya tuh pengen nunggu yang mana ya hasilnya. Tidak ada sama sekali. Ya, maksudnya benar ya kata Dokter Koba bahwa pada orang tua justru hasilnya itu minimalis atau tidak ada, tapi memang tidak ada sama sekali gitu. Tidak ada. Karena fungsi HC itu healing. Kalau dia merasa hostnya mampu untuk keep up, dijalanin. Tapi kalau dilihat hostnya itu misalnya kayak hostnya udah tua apa-apa, inflamasinya di tubuh saat kan gini. Jadi skala HC itu ada yang langsung besar tapi juga cepat juga recovery-nya. Tapi tubuh juga pintar, tubuh nggak bodoh, nggak mau dia ngeluarin inflamasi besar kalau tahu hostnya sendiri nggak mampu. Nah, jadi dia lebih baik gradual, ada perbaikan seperti itu. Nah, gitu kalau yang masih muda, dia merasa ini tubuhnya sanggup, keluar HC-nya macam-macam. Nah, itu.
Mas, saya ngalim hasil luar biasa, emang diperkirakan mampu ngadepinnya, dibiarin lah 7 bulan langsung perang saja tiap terbangun 2 jam hanya untuk mengatasi, dikasih EPO nggak ngaruh, dikasih infrared nggak ngaruh, mau dikasih apapun ya tetapnya 2 jam akan kesakitan itu. Ya, sudahlah. Ya, perbaikannya memang luar biasa, saya bilang ya alhamdulillah semuanya kan. Tinggal lagi PR terbesar itu adalah ya Bojo biar hatinya mendapat. Tahu nggak caranya, Mbak? Caranya kayak Mbak Tersi. Jangan masuk. Harus diambil darahnya, dicek labnya, ditunjukin HbA1c-nya berapa. Ya minimal gini. Oke deh, kalau nggak usah keto, tapi coba maunya setiap per 3 bulan kontrol parameter lab untuk metaboliknya, triglyceridnya, adanya, apanya semua itu aja. Jadi memastikan dia nggak ke akhirnya, tapi dia sehat nggak gitu loh. Nah, kalau ternyata enggak, ternyata HbA1c-nya jelek, biar data yang merubahnya, bukan Mbak gitu. Pentingnya itu di situ, bikin dia tahu, bikin ngecek, jangan nggak ngecek gitu loh. Mbak harus bisa ngeluarin datanya dia ya. Kalau memang merasa sehat dengan tetap nggak mau KF tapi mau merasa sehat, ya udah minimal parameter buat metabolik itu bagus semua dong gitu loh. Iya. Dan di kondisi masih makan karbo, kolesterol juga harus rendah. Karena kalau kolesterol tinggi di kondisi makan karbo, udah pasti trigliseridnya ikut tinggi, nggak mungkin nggak. Kalau kita kan enggak. Kalau jadi kan standar lab itu kan untuk orang yang masih basal insulinnya standar makan karbo. Jadi dia nggak boleh kolesterol kayak kita. Tapi dia karena kalau dia kolesterol kayak kita, TG per HDL-nya nggak bisa kayak kita. Itu masalahnya di situ. Nah, jadi Mbak harus merubahnya itu harus dengan data. Kalau sampai cuma dibilangin doang mah susah. Data cepat merubah orang. Itu sedang usaha ya memang. Kita kalau mengatakan apa nunggu tergeletak dulu seperti nenek di dalam baru sampai. Berat kan modelnya. Sudahlah. Ya kayak emang kendalanya apa sih? Pasti ada sesuatu makanan deh yang nggak bisa dilepas. Pasti ada karena itu deh. Nggak ikutnya cuma karena satu makanan deh. Pasti deh. Apa sih perasaan? Beliau itu kan melihat saya kalau di luar tuh kayaknya susah, ribet ya memilih. Saya bilang, yang penting saya makan nggak banyak sesuai dengan yang saya butuhkan. Memang karena ya meninggalkan kebiasaan dengan karbo ya. Contohnya aja adik saya sendiri kan itu butuh waktu berbulan-bulan untuk meminta dia ikut sendiri. Ya, sekali lagi Mas Bobi ya sama Mas Tio yang lain, ya nunggu hidayahnya Mas. Kalau hidayah belum sampai ke dia mau diapa? Ya. Nah sekarang malah jadi living proof Mas Rudi. Mas Rudi malah lebih sering memotivasi orang lain tuh, karena dia udah melihat dia berhasil, dia pengen ngajak orang lain berhasil, walaupun dulunya dia susah diajak kan. Ya itulah efek rolling snowballnya seperti itu. Ya 10 tongkat untuk mengejar dia setiap hari untuk meng-KM itu nggak mempan. Dia bilang dijelasin begini, dijelasin itu nggak mempan. Saya bilang sudahlah terserah mau ikut atau tidak urusan kamu, saya bilang. Yang pasti ya itu sampai 124 dulu beratnya kan, saya dari ribut ya. Sekarang sudah pusing saya. Ya beratnya udah 70 kali ya. Itu ya saya bersyukur ya, karena kenapa setiap beli baju kekecilan kan jatuh ke saya terus semua. Jadi positifnya ya saya dapat kurang. Tapi memang banyak teman-teman dia yang akhirnya ikut gara-gara dia kok, karena memang ya karena perubahannya drastis itu. Iya. Jauh sekali. Jadi kalau dia meeting regional atau ke kantor pusat itu rata-rata tidak ada yang kenal dia lagi sama sekali. Pimpinan dengan apa kan bingung gitu ngeliatin. Nah pas kalau dia nyanyi baru orang yang oh ya yang dulu badannya sebesar ini cukup fantastis, saya lihat ya cukup fantastis. Tapi yang fenomenal dia. Maaf ya Mas Tio, maaf dulu. Tadi kan kita masuk rambutnya segini ya. Sekarang rambut makin ke depan gitu. Jadi yang kita kan istilah jidatnya tadi agak lebar tuh makin rambutnya makin jadi rambutnya tumbuh lagi ya. Rambutnya tumbuh semakin ke depan seperti kalau Dokter Koba bilang. Kening itu makin kecil loh, kata Dokter Koba kalau kita ketemu. Dan ini ya kalau memang sebelumnya ada perontokan rambut, nantinya malah jadi bagus kalau udah kayak memang tumbuh. Kalau aku mah nggak ngaruh mau dikasih minyak kemiri, mau kasih apa kalau setiap minggu tetap ketukan cukur ya habis juga ya. Emang temennya kayak gini. Ya, saya tuh nggak usah jauh-jauh
ngomong sel tubuh yang membaik lah. Maksudnya kalau saya ke salon aja, tukang salon tuh bingung dari rambutnya tadi bergelombang kasar, sekarang malah jadi halus, lembut, jadi gampang diatur. Jadi kadang-kadang kesel juga di saat ini kenapa rambut itu yang kasar, tegar, megar itu jadi lembut, jadi berminyak sendiri. Kalau emang. Berminyak, gimana tubuh yang lain? Dan pertanyaannya selalu sama, minum apa ini? Nah, pakai suplemen apa? Orang malah suka bilang, bukan orang sih, misalnya gini, ada kayak biasanya sih yang berani bilang, saudara sendiri bilang gitu, bilang, kamu pakai moisturizer apa sih namanya, apa yang orang kalau cewek suka pakai itu apa namanya, cewek yang buat kalau yang buat lembapin, yang buat lembapin namanya moisturizer ya, hand body ya. Kalau yang buat muka apa kalau yang di cewek namanya, aku lupa. Pelembab muka. Ada ya, memang ada ya. Ada. Nah, ini kalau aku pegang nih kulitku nih, mukaku nih kayak lembab terus, jadi kayak aku nggak apa-ngapain, ya paling modalku cuma mandi. Apalagi kan kalau kan mungkin kan kalau cowok-cowok kan juga banyak yang jorok kayak aku lah, kalau mandi itu maksudnya nggak milih-milih ya sabun. Aku mikir gini, kan jujur Mas, aku juga kadang-kadang suka bingung sama cewek, kenapa sabun muka dan sabun badan beda, sama-sama kulit, bener nggak Mas? Kalau kita sebagai cewek kadang-kadang gitu kan, kenapa kan ini sama ini kan sama, emang apa bedanya? Kenapa ini harus ada sabun khusus? Kenapa kulit tangan sabun khusus? Nah kalau aku kan orangnya kayak, karena aku berpikir simpel kayak gitu, ya udah kalau aku misalnya pakai sabun badan ya udah habis. Kadang-kadang kan emang kulit rambut kita beda ya sama kulit sini. Kalau sama ya udah sabunin aja, apa susahnya? Kenapa ini harus pakai sampo kan gitu kan? Kalau aku pemikirannya simpel, makanya kan aku di belakang aku kan agak jorok kalau misalnya orang mikir, kok sabun buat muka, buat badan begitu, ya biarin aja, aku mikir gitu. Tapi aku rasa dengan seperti itu biasa aja, maksudnya aku orang nggak ngerawat, maksudnya nggak, aku apalagi suruh pakai hand body, pakai apa. Kalau di Bali aja tuh sama Silina dipaksa suruh pakai apa yang buat apa tuh, yang apa sunblock. Nah itu dipaksa. Itu pun aku nggak mau yang kerasa lengket. Aku paling nggak suka kalau di mukaku itu apa di badanku itu ada kayak yang lengket piket itu kayak nggak enak gitu. Jadi maunya kalau dikasih sesuatu sama Lina, maunya yang nggak kerasa abis itu hilang. Nah itu baru aku pakai, kalau nggak mau. Karena aku nggak mau ngerasa kayak ada semacam kayak aku pernah dikasih tabir surya apa tuh yang warna putih itu di muka waktu di karena pernah di Bali udah pakai ini, rasanya nggak enak banget, kayak keringetan aja jadi kayak gimana gitu loh. Makanya aku orangnya jorok. Nah makanya tapi aku ngerasain sendiri loh, maksudnya ya kulitnya jauh lebih muda. Dulu ingat banget sebelum KF itu zaman aku gemuk, wah ini kulit udah kering apa gampang lepas, karena jadi kayak ada moisturizer-nya sendiri, jadi kayak ya cerahnya juga cerah sendiri, nggak usah diapa-apain juga cerah sendiri. Makanya aku di Japren, baru tadi Japren kapan ya? Tadi pagi apa kemarin ya? Mas Tio, itu gimana sih supaya bisa mukanya glowing kayak gitu-gitu? Pakai krim apa? Aku bilang ini, invisible cream. Krim invisible gitu. Udah gitu aja, invisible cream. Kalau sama istri ya, kalau sama istri ya memang kita mesti tinggalkan engineering view, Mas. Pernah nggak ngerti aja. Iya, makanya kalau aku bilang, ini sabun pepaya untuk apa, Bun? Sabun pepaya untuk muka. Ya udah, kalau aku pakai sabun pepaya untuk muka, aku pakai buat badan juga. Nggak mau beda-beda lagi udah. Kan ini sabun pepaya itu kan satu kotak gitu kan, kayak batangan gitu. Ya udah, kalau ini boleh buat muka nggak? Boleh kan? Udah satu aja ya. Kayaknya kalau sabunan harus ganti lagi repot amat. Sorry ya para ladies, cowok-cowok mau jorok kayak gitu. Ini mama bergaun semua di sini. Kalau mama kan peralatannya banyak, kalau kita simpel aja. Maaf Mas ya, aku termasuk sabun muka, sabun badan sama aja loh Mas. Wah, bagus. Karena setahuku selalu pasti harus ada yang beda-beda. Ini beda, aku bilang gitu ya, udahlah. No comment. Saya pahami memang teori. Justru untuk autoimmune disease kan saya memang belajar khusus dulu Mas ya, istilahnya meriset sendiri dari dosen-dosen sendiri, terutama untuk asma. Saya memang khusus mempelajari asma dulu, tapi saya tidak menemukan
kenapa mekanismenya terjadi alergi itu saya tidak menemukan. Terus di mana pencernaan itu mengalami bocoran mikro bocoran halus gitu kan. Itu nggak ada saya temukan. Terus saya tuh pernah bertanya sama dokter kulit saya waktu itu, ketika muka saya mengasar, saya dikasih anti jamur. Saya protes, dok, kan aku nggak ada jamuran, kenapa dikasih obat anti jamur? Kan penyakit semacam eksim, nebal kulit muka. Dokter kulitnya nggak bisa mengatakan kenapa harus dikasih obat anti jamur. Tapi saya tahu banget di situ, kalau orang-orang alergi itu memang khususnya mengalami kebocoran, di dalam pencernaannya banyak jamur. Sebenarnya bukan obat anti jamur yang ini kan turunkan aja dari GDP-nya dari 5 pilar, semua gitu. Jadi saya melihat, saya belajar teori, terus saya diberikan obat ini, terus saya kenapa diberikan? Karena sebenarnya kausatifnya sendiri yang jamur itu kan tumbuhnya di glukosa gitu. Jadi maaf karena kan memang saya itu punya sekian banyak penyakit, jadi saya melihat kronologisnya. Oh berarti dia turunkan. Apalagi saya sudah dibom dengan antibiotik dan steroid itu kan saya sempat dibom. Saya 16 tahun pakai inhaler untuk pencegahan asma, tapi tidak ada, ya pasti kan sudah menyerap di tubuh ya, melalui oralnya lagi gitu ya. Yeah. Jadi memang saya justru belajar fisiologisnya itu di KF lagi, bahwa kembali lagi ke yang fisiologis normal, yang lain nanti kan menyusul gitu. Tapi sudah teori dapat dari Mas Tio, dan sebelumnya sudah pernah belajar. Di praktek saya, di ibu, ya saya nggak diinikan lagi lah, saya sudah punya frame. Kemajuan ibu itu tidak akan bisa dicapai kalau tidak izin Allah, kita tidak jalani ini. Gitu. Betul. Semoga jalannya, betul. Tersesat di jalan yang benar, insya Allah. Nah, itu makanya, walaupun sudah 3 tahun masih ada HC, karena tidak pernah cheating. Sekalipun saya tidak pernah cheating, termakan makanan mengandung gula, itu langsung badan tiduran, seluruh badan, tapi tidak pernah cheating. Gitu. Ya mau ya jalannya aja normal karena memang progresnya luar biasa. Tapi satu yang luar biasa itu Mas, ini Mas yang sangat luar biasa. Iya, otak. Ini yang luar biasa sendiri ya, saya merasakan kemampuan belajar itu meningkat. Itu yang nggak bisa terlihat orang lain ya. Orang lain aku baru bisa dikirimin, lihat, ya. baru terima tadi ini dari Mbak itu. Apa yang kemarin aku bicara di psikoneuroimunologi, ya gini hubungan brain semua. Jadi aku justru malah jelaskan hubungan psikologi, neuro dan imunologi itu sangat bagusnya kondisi keras itu gimana. Nah ini aku belum baca sih bukunya, ini baru dikirimin, tapi nanti aku bisa koneksiin. Maksudnya kan kalau di sini kan kita ngebahasnya kan pathway di cellular signaling di sel otak, bagaimana bisa meningkatkan kognitif dan sebagainya. Ya, pokoknya itu luar biasa lah. Aku juga belajarnya awalnya ketosis ini kan juga taunya bukan karena untuk diet, karena otak, karena untuk Mas Halid. Ya, itu makanya rahasia itu memang luar biasa kalau untuk otak. Itu memang betul Mas. Kan otaknya seperti CPU-nya komputer kan, pusatnya berada semua di. Iya betul. Makanya aku bilang apa yang sehat untuk otak sehat untuk badan gitu aja. Jadi kalau kita mau cari gaya hidup apa yang sehat untuk otak, ya gaya hidup apa yang sehat untuk otak, itu kita bakal menemukan longevity untuk tubuh as a whole. Jadi kita bukan makanan, diet apa yang sehat untuk jantung, diet apa yang sehat untuk liver, diet sehat apa untuk yang sehat untuk ginjal. Rahasia pola hidup yang sehat itu ialah bagaimana membuat otak kita sehat. Nah itu sehat untuk seluruh tubuh. Jadi kita harus berpikir sehat itu sehat di otak sentralnya, bukan sehat di otak gimana. Jadi kenapa 5 pilar itu sebetulnya untuk kesehatan otak yang efeknya sistemik ke seluruh tubuh. Rahasia itu. Efek rejuvenasinya dengan cara tidak selalu makan, tidak makan karbohidrat, dengan kita tidur harus bagus, olahraga, itu semua impact-nya ke otak. Kalau mau dicari jurnal-jurnal exercise dengan otak, fasting dengan otak, ketosis dengan otak, tidur dengan otak, sabrek. Karena rasanya itu rahasia sehatnya itu dari otak dulu, baru yang lainnya sehat gitu. Nah itulah dulu saya belajar teori ya, saya selalu baca teori-teori yang tentang ilmu otak dan fungsi tubuh yang lain, kan. Terus di KF teori ini sudah praktiknya dapat semua gitu. Sudah apalagi ketika di ibu, saya katakan di rumah, kalau kemampuan memorinya bisa kembali, itu arah perbatasan area untuk prefrontal, berarti sebentar lagi dia akan maju ke area frontal. Frontalnya ya sudah. Siap-siap nanti kalau kita ngelatih fisioterapi disepak dia. Kalau kita ngelatih tangan,
siap-siap. Pokoknya pokoknya caregiver-nya jangan sampai menyerah, jangan sampai letih deh kalau soal fisioterapi apa harus. Karena memang paling susah itu fisioterapinya kalau di orang stroke. Karena kalau kita diemin ya dia juga diem, malah ototnya benar mengecil. Nah kalau ini dengan jadi bagusnya ketosis juga itu dia juga maintain otot fungsional. Maintain otot fungsional. Jadi misalnya kalau orang stroke itu gampang kehilangan otot di kondisi tidak ketosis, ini penurunan ototnya tidak signifikan. Kenapa? Karena sifat ketosis itu sendiri muscle sparing. Jadi Mbak bisa lihat ibu mengurus, tapi massa ototnya tidak hilang. Yang hilang cuma kulitnya dari tebal makin tipis, tapi ototnya tidak hilang. Tapi tetap otot harus tetap ada digerakin. Karena sistem otot itu gitu loh. Use it or lose it. Kalau nggak dipakai, ya dibuang. Makanya kalau ibunya nggak bisa gerakin, ya kita yang gerakin. Pokoknya jangan sampai dia tubuh melihat ini nggak gerak lama gitu, dia bakal dibuang. Nah kalau ini nggak digerakin, misalnya gini, anggap aja ini yang stroke, yang kiri kuat, yang kiri yang latihin gerakin. Jadi persepsinya di tubuh taunya ini ada fungsi, walaupun ini belum bisa diperintah sendiri dari sini, tapi karena digerakin gini dikasih fungsi. Jadi tubuh nggak berusaha menghilangkan fungsi di sini ototnya, karena di dalam satu. Jadi kuncinya fisioterapi itu di situ. Kalau sisi yang kuat berusaha bantu sisi yang masih belum bisa diperintah. Pokoknya use it deh, supaya tidak di-lose gitu loh. Karena massa otot itu massa yang mengkonsumsi energi. Dengan ketosis, keseimbangan energi terjaga, tidak demand gula tinggi, makanya ototnya terjaga. Tapi kalau nggak pernah dipakai juga, dia kan berarti suatu benda yang tidak ada fungsinya. Akhirnya dibuang juga. Makanya aku bilang kuncinya kalau dia masih belum bisa gerakin, minimal Mbak mengingatkan gitu tubuhnya dia bahwa tangan ibuku yang ini masih ada gunanya loh, jangan dibuang ya ototnya. Nah, caregiver-nya bantu gerak-gerakin. Nggak apa-apa dia belum bisa gerak sendiri, tapi kita menggerakkan itu supaya tubuh tahu ini masih dipakai. Ada walaupun motoriknya nggak gerakin sendiri, tapi motorik kita yang bantu. At least itu mempertahankan massa ototnya nggak hilang. Jadi pada saat dia udah mampu, udah bisa memberikan perintahnya ke sini, kekuatan ototnya masih bisa menopang. Kalau nggak ada ototnya ya itu yang repot, 2 kali kerja jadinya. Numbuhin ototnya nggak gampang lagi nanti gitu lah. Jadi massa otot yang masih ada itu jangan sampai hilang. Fungsinya memberi sinyal ke tubuh bahwa ini masih ada gunanya loh. Gitu. Jadi caregiver-nya memperhatikan banget fisioterapi. Makanya jangan heran kayak Lina ini 24 jam sama Alif. Kenapa insya Allah Alif jadi bagus, alhamdulillah kayak gini ya karena dari kecil dia nggak pernah miss latihan sekalipun. Kalau anak CP kayak Alif gitu kalau diemin aja nggak dilatih ya ototnya hilang semua. Dia bisa dibuang ototnya kalau nggak dipakai gitu loh. Karena dia kan nggak bisa merintahin dari kecil, nggak tahu cara gerakin ini. Kalau Alif kan nggak, kalau ibu kan mungkin dari tahu jadi nggak tahu karena jalurnya keputus misalnya. Kalau Alif kan benar-benar nggak tahu cara memakai gimana, nggak nyambung kok dari kecil. Nah, karena dilatih terus, dibikin seakan-akan kayak kalau anak lain nggak usah disuruh latihan, dia bakal bikin lari sana sini, berkembang motoriknya karena dia juga eksplor sendiri. Kan normal ya. Kalau Alif nggak bisa. Alif kita yang mengeksplorkan buat dia sehingga dia bisa. Ya gitu ya, anggap aja sekarang Mbak kayak punya Alif. Kita eksplorkan buat ibu. Kenapa? Karena kalau ibu kita, misalnya orang tua kita stroke, pada saat dia aware, dia sifatnya milih, preference. Jadi dia bakal berusaha lebih banyak menggunakan sisi kuatnya, mengabaikan yang satunya. Yang satunya itu kalau nggak di-use it, ya di-lose. Makanya yang proaktifnya itu di caregiver ya kalau saranku, Mbak. Jadi intinya apa namanya? Selalu berusaha motorik deh. Kalau untuk orang stroke itu insya Allah kalau otaknya memorinya berkembang, tapi yang suka kita lupa itu ialah motoriknya nggak dilatih, lokomotornya nggak disiapkan. Jadi harapan kita pada saat jalurnya udah kebentuk lebih mudah deh nanti dibanding dia saat dia udah dia dengan kondisi ketosis yang pro perbaikan ini sudah memberikan jalurnya, tapi untuk strength-nya nggak ada, aduh repot. Itu benar-benar repot, jangan sampai terjadi deh, Mbak. Makanya tetap ketosis supaya muscle preservation yang bagus, tapi dilatih supaya tubuh tahu ini ada gitu loh. Kalau nggak pernah dipakai, tubuh nggak tahu itu nggak ada gitu loh. Jadi kadang-kadang juga aliran darah bisa nggak lancar kalau nggak di stretching. Pokoknya minimal kalau walaupun bukan waktunya fisioterapi di
rumah sakit atau apa, misalnya pakai panggilan khusus, bangun pagi, yang lainnya digerakin, yang lainnya bisa gerak-gerak sendiri, yang nggak bisa digerakin gitu. Kalau dia nggak mampu gerakin sendiri, kita yang bantuin. Misalnya kakinya ditekuk apa, digerakin aja gitu, Mbak. Kalau saranku kayak gitu. Setiap pelatihan kita perlu dengan perjuangan, dia teriak-teriak, kita sih dia teriak, yang penting kita latihan terus. Karena sakit, bener. Memang kalau nggak bergerak sakit. Tapi kalau udah manja sih, kalau saya bilang manja. Oh, manja. Oh, bukan sakitnya ya. Aku pikir sakit. Sih, manjanya itu yang bikin kita perjuangan. Kalau sakit kan kita tahu dari respon muka, tapi memang manjanya luar biasa gitu. Tapi ya buat lucu-lucuan kita di rumah aja kadang-kadang ibu itu menjadi mainan anak saya, kadang neneknya. Ya, ini usulnya memang respon ya. Kita kan sebenarnya untuk melatih dia, tapi ya kita akan lebih keras lagi latihan untuk dia kan, biar dia cepat inilah perbaikannya nanti, Mas. Ya. Sip. Oke, Mas, kita harus closing nih, udah di penghujung. Ya. Mbak Raihan, silakan kasih titip pesan atau apapun buat teman-teman audiensi TFA ini. Silakan, Mbak. Cuma satu, Mas, kita harus siap mental di kondisi saat ini. Kita apapun yang terjadi, bahwa kita bersyukur ya. Justru HC itu bukan merugikan, HC itu menjadi luar biasa, tapi dengan kondisi istiqomah, kita konsisten, perbaikan itu akan terjadi. Karena kita tidak pernah tahu, bukan kita mendoakan keluarga kita kena, tapi ketika keluarga kita yang kita sayangi kena, kita sudah siap sebagai yang pendamping yang bisa optimalkan. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas ya. Bermanfaat banget, Mbak. Inspiring ceritanya hari ini. Kenapa kita TFA itu penting untuk kepoin para nakes, karena ilmunya beda-beda, pengalamannya beda-beda, dan ternyata ya dalam menjadi KF, warrior juga bisa belajar loh. Nakes pun juga belajar gitu loh. Ini suatu hal yang baru, bukan something yang ada di ilmu pendidikan dulu. Mungkin kalau Mbak boleh cerita HC, siapa sih yang ngerti HC di luar sana kalau nakes, kalau nggak orang nakes di KF gitu loh. Siapa yang bisa accept pelajaran? Nggak ada. Makanya kalau aku bilang warrior maupun nakes pun belajar ulang kalau di KF, riset lagi. Jujur, Mas, kita menghafal lagi siklus Krebs itu dari Mas Tio loh sebenarnya. Siklus Krebs itu dari Mas Tio, tapi saya ngerti gluconeogenesis itu dari Mas Tio. Tapi memang kalau kan mendalaminya, menunjukkan fungsinya, menunjukkan ke arah ini loh. Jadi nggak cuma sekedar textbook kenapa ini terjadi. Kalau kan menghubungkan dengan realnya, maksudnya supaya kita bisa menganalogikan suatu fisiologi benar-benar nggak cuman dulu saya belajar Krebs itu ada ngafalin substratnya ada asetil CoA gini-gini, tapi flow-nya itu nggak kebayang dulu. Kalau aku kan berusaha membuat flow-nya itu kebayang menjadi something yang kita bisa membayangkan sebagai fisiologi tubuh, karena kan aku kan jalur belajarnya kan benar-benar jalur belajar yang nggak dikejar kurikulum dulunya kan, jadi kan aku kan kalau aku ngerti ya ngerti gitu loh. Nggak harus lulus kuliah kan dulu. Nggak harus lulus kuliah. Iya, karena dulu dari awal aku belajarnya itu aku nggak dikejar tes apa-apa, aku nggak perlu nilai, tapi aku perlu ngerti. Aku cuma nggak butuh, biarin aja aku nggak ada nilai. Yang penting aku ngerti buat apa pathway ini ada, buat apa ini. Jadi fisiologi itu aku kuatin banget di situ. Kenapa? Nggak dikejar kurikulum. Ya jadi kalau kenapa sekarang ngerti Krebs cycle sama aku lebih gampangnya, karena aku mengajarkan lewat caraku belajar dulu. Analoginya gimana nih, kenapa kita bisa masuk, kenapa Krebs cycle itu harus seperti ini, kenapa dia bisa bersifat anaplerosis dan outputnya bisa kataplerosis maupun sebaliknya, kenapa dia bisa support jalur ini, apa-apa. Itu aku ajarin itu kenapa, karena dulu aku belajarnya nggak ngafalin substrat, aku aja kalau lupa apa sih abis sitrat apa sih, oh iya isositrat, abis isositrat apa sih, oh alfa ketoglutarat. Ini aja aku nggak pernah ngafalin, tapi ingat aja gitu, karena ngerti gitu loh, karena ngerti, oh alfa ketoglutarat intinya apa enzimnya, nggak dihafalin tapi tiba-tiba oh ya karena dulu pernah belajarnya alurnya itu kenapa pakai enzim ini keingetan gitu loh. Makanya aku tuh orang tipikalnya itu ilmunya keluar kalau ditanya, karena belajar udah lama, tapi karena dulu belajar yang ngerti, tahu jalurnya, ya pasti keinget karena ngerti.
yang nggak bakal keinget itu kalau dulu ngafal, itu pasti lupa. Jamin. Kalau kita dulu belajar yang ngafal, pasti lupa. Tapi kalau kita belajar yang ngerti, sama, semua ngalamin kok. Ya, satu ya. Aku aja elektro aja kalau saya sekarang elektro aja aku lupa. Kenapa? Jujur elektro aku juga ngapalin. Kan mau ujian. Supaya ini bagus kan harus bener jawabnya, harus ngapalin. Aku jujur kalau ditanya seputar elektro aku pasti lupa, orang dulu hafalan kok. Nggak ngerti bener-bener gimana cara bikin sirkuit dan sebagainya, bener-bener yang maksudnya kalau yang untuk urusan alif ini kan karena untuk nyembuhin alif kan aku harus ngertinya ya, ngerti, nggak butuh dinilai, tapi aku mau ngerti. Akhirnya ngerti ini yang membuat kita gampang ingat. Karena kita sudah pernah ngerti banget jalurnya. Itu kuncinya belajar. Ngerti yang penting. yang membuat aku terkesan sama statementnya Mbak Raihan adalah tadi itu. Ini baru closing statement tentang HC yang sesungguhnya, ya kan. Nah, kalau Mbak Raihan belum selesai HC loh teman-teman, tapi bisa bilang harus bersyukur kalau masih bisa HC. Problem dari kecil. Harus bisa bersyukur kalau masih bisa mengalami HC. Artinya itu tubuh kita masih bisa mau self healing. Ya. Jadi Mbak Raihan aja yang belum selesai bisa masih konsisten. Loh, 3 tahun. Karena sehatnya kerasa. Karena jadi kenapa tetap mau lanjut, karena dia dari deep down walaupun hasil tapi tahu ini makin sehat, tahu nggak bisa. Jadi something dalam hati kita bilang ini on the way to progress, bukan to regress. Pasti gitu. Jadi progress to regress itu makanya KF itu harus dijalanin deh. Supaya kita nggak spekulasi, harus dijalanin biar tubuh kita itu tahu guiding. Kita jadi bisa mikir ini ke arah sehat apa enggak ya, walaupun masih HC. Itulah yang aku bilang. Makanya taunya kita progress atau regress itu sebetulnya tubuh kita sendiri. Gitu. Walaupun kadang teori nggak bisa menjelaskan, tapi tubuh kita tahu ini yakin ya HC. Ada something di tubuh kita yang kita bilang kita lebih baik. Walaupun kita pun kadang-kadang butuh konfirmasi dari mentor ataupun siapapun untuk ini HC bukan ya. Tapi sebenarnya yang bisa jawab sebenarnya itu sebenarnya kita tahu sendiri. Oh ini kayaknya HC nih. Gitu lah. Jadi jangan galau. Kita bisa ngerasain. Jadi jangan galau kalau hasil muncul, ya harus bisa mengenali, ya kan? Apakah ini seperti tadi Mas Tio bilang ini perbaikan atau pakai caranya Mbak Raihan tadi. Ini dibanding yang dulu kayaknya lebih enteng sih, ya kan? Nah, atau sesuatu yang lain. Pokoknya jangan galau. Gitu. Tapi tetap juga jangan lihat karena yakin ini HC tapi ternyata lupa kalau 5 pilar salah. Itu juga. 5 pilar dulu kalau bukan karena 5 pilar ya belum tentu HC. Makanya pastikan 5 pilar lancar, ada muncul nggak bisa jadi HC. Oke, sip. Thank you Mbak Raihan ya. Sudah mau berbagi, Mas Tio juga. Ya, makasih banyak Mbak Raihan nih, sangat inspiring. Luar biasa. Kita nanti akan ketemu lagi di hari Jumat ya Mas ya. Tapi nanti nunggu pengumuman dari nanti Jumatnya tunggu pengumuman dari Mas Tio ya. Dan yang pasti hari Sabtu kita akan sama-sama jadi saksi bagaimana metabolic conditioning kita bisa didengar oleh ID Jakarta. Moga-moga ini jadi sumbangsi kita. Sampai ketemu ya. Terima kasih Mas Tio. Kita mesti berpisah jam 10. Selamat malam.